Nah, mati gak? Mati Yesus tidak? di surga. Mati Oh di tidak? surga mati gak? Pertanyaanmu kok mati gak di surga? Jadi ada orang Tidak, mati di Pak. surga maksudmu? Yesus Pak sekarang ada di mana? Mati kan? Dia di surga, kok mati gak? Kok Tidak, gini Pak. Dia sekarang kan yang disebut mati itu kita meninggal, kita sebagai Islam itu meninggal, dia telah arwahnya Kalau telah Isa Al-Masih di mana Isa Al-Masih? Isa Al-Masih di mana? arwahnya telah dicabut, Pak. Oh, arwahnya dicabut, artinya Isa Al-Masih pernah mati ya? Iya, mati, Pak. Kapan matinya? Meninggal. Meninggal karena apa? Begini, Pak, begini, saya bukan pakar, Pak. Jadi seperti ini. Saya bukan pakar. Tadi ngomong bukan pakar, tapi Anda terlalu banyak berargumentasi. Bagaimana kawan ini? Kan saya bertanya, Pak. Sekarang kan Yesus di mana? Bapak bilang di surga. Pakar 400 ribu. Tidak, Pak, Viewer. begini Pak, Bapak kan bilang Yesus di surga. Nah, surga ini kan kalau saya perbaiki kata-kata saya. Surga itu kan yang Bapak maksud mungkin dunia lain, begitu. Nah, kami juga Surga itu sebagai kan sebenarnya kata yang dipinjam dari sang sekerta dari umat Hindu. Oke, Pak, Kalau begini. Jadi kalau kita hanya dikenal sebagai langit, bahasa kiasan untuk menunjuk kepada sesuatu yang supranatural. Oke, Pak, begini. Iya. Oke, kalau yang kan tadi saya sempat live juga di tempat pembahasan yang awal. Nah, jadi saya mau membandingkan pertanyaan kan ada 3. Begini saja, kalau kau memang bukan pakarnya, coba di sini kan ada Raja Nyerocos di sini. Nah, ini pakar begitu. Dengar dia dulu ini. Silakan, Gurunda Juma, silakan Nyerocos. Oke, selamat malam teman-teman Kristen yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Selamat yang muslim. Malam. Iya. Waalaikumsalam. Oke, thank you. Makasih banyak. Ya, jadi Mose Dayan. Saya mau sholat Jumat. Sholat Tunggu, Jumat. oke. Sholat maghrib nih. Ini Lanjut, mau Kesa. enggak sholat dulu nanti Tapi kesini. Enggak. Saya Iya, mau gimana? tanggapin dulu si Pak Mo. Oh, iya. Ini waktu Indonesia Timur, di Makassar kan waktu Indonesia Timur kalau Juma ya. Bang Itu Juma udah selesai sholat. Iya, selesai sudah maghrib, Oh, Yang Jakarta selesai. baru Selesai, mau dong. nih. Saya sebelum turun, Sulawesi Barat umat Indonesia. saya mau menanggapi dulu Pak Mose Dayan. Anda berbohong bahwa keyakinan Anda setelah mati tidak ada urusan lagi. Tadi saudara saya Bang Las itu tadi sedangkan Bapak masih mengenai penanggungan dosa itu kan Bapak masih berhubungan dengan Yesus yang sudah mati itu, Pak. Berarti Bapak Yesus itu berbohong Tuhan, dalam Pak. hal ini. Yesus Tadi- itu Tuhan, Tadi bukan saya nabi, sudah bukan manusia tadi- biasa. tadi Hey. saya sudah katakan. Halo, di salam, agama salam. ini, Salam, kalau salam. manusia meninggal Bang dunia, Juma. maka Bang terkena Juma. dosa. Iya. Sudah amal Bang Juma. jariahnya, Yuk, Anda Bang Juma. salah cuma, tidak perkara. Iya. Anda salah cuma. Jadi kami masih ada Yang sambungan, dimaksud, Pak, dengan yang yang Anda meninggal, Pak. maksud itu Tuhan, Yesus, dia ada di surga dan dia Jadi, Tuhan di atas Pak segala Mos. Tuhan. Oke. Kalau Jadi, Nabi Pak Muhammad Mose- dia cuma manusia biasa. Pak Mose itu Oke. berbohong Dan- dalam berdiskusi. Benar. Begitu, Pak. Dengar dulu yang Ya, bilang. begitu. Dengar dulu. Dengar Diulang dulu. lagi. Bapak Dengar jangan dulu. berbohong kalau berdiskusi, Bohong Pak. apa? Tadi dengar Bapak dulu. dengan yakinnya orang De- mati dengar. sudah Sebentar, tidak ada bentar. urusan lagi. Dengar dulu. Udah. Kedar. Dengar dulu. Tolong. Aduh, Maghrib bertimpaan dulu lah. suaranya ini Mose. Bang. Gua Iya. mau ngomong sama Bang Juma nih, ntar dulu. Pak. Gantian Ya, dulu. Nih. gue turunin ya. Gue turunin nih, pancing-pancing sama itu, Mose. Bang Juma. Yuk, Lu tadi kan gue WhatsApp bang. Oh, aku nggak lihat di Excel. Oh aku ya Mau minta lagu. ngajak. Kamu enggak laguan buka. Lu Jadi apa, nyanyiannya si Bang Juma ini suaranya gokil loh. Wih, Gokil. asik. Coba tes aja dulu di sini lah. Lu udah ada gitar belum? Enggak. Coba Ntar lu nyanyi enggak. bangsa dulu, nyanyi potong bangsa. enggak. Gue pengen ngajak lu diskusi bang, berdua aja. Ya udah, yuk.
Bahasa lu apa nggak gitu? pernah. Gua itu diminta sama kawan-kawan gua sesekali dong diskusi dengan Juma. Waduh, gua takut, gua takut jadi mualaf kalau diskusi sama dia gitu. Ya Nggak ada udah, kenapa. lu sampai kapak lu jangan sampai jam 19 sama Juma, baru jam 19 lanjut Rion. Rion jadi moderator Nggak dulu. bisa lah, gua takut banget kalau Lu diskusi sama dia gitu. Bang Juma ini 1 jam. capek loh. Enggak bisa. Enggak, dia kan capek gini kita enggak, hargain dia. enggak Dia kita kan tanya dulu sama Bang Juma, Juma, berkenan enggak. enggak? Tadi, Nggak bisa, gua wait, nggak bisa Ntar lu, juga. gue pengen ngomong dulu sama Bang Juma, Bang Juma, lu Gimana, ingetin dong, Gua gimana? tadi bercanda ya, bercanda. Gimana? iya, lu ingetin dong teman-teman lu Bang. Kenapa dia? Dibilangin enggak, mereka itu tuh bilang-bilang gue gay gitu loh Bang. Lu ingetin lah, lu kan temen gua Bang. Udah Masa pernah sih mereka- gue bilang. Udah pernah gue bilang janganlah nyerang-nyerang pribadi gitu. Iya, nggak substansi, Apalagi bercanda kayak gitu kan jangan berlebihan gitu. Tolonglah Bang, gua tuh jadi setiap gua datang, lu gay. Gimana gua mau? Udah aku bilang sama mereka nggak bisa lah. Kita sebagai anak bangsa dialog agama boleh urat leher itu kenceng, tapi masalah pribadi janganlah. Lagian itu kan bukan satu kebenaran. Awalnya Benar loh, bercanda-canda, lama kelamaan dianggap sebagai sebuah beneran nanti. Padahal Enggak, bercanda gini loh, aja Bang. kan. Kemarin itu kan gue itu kan karena memang gue pernah kan lagi live, gue lagi berdebat sama ini, lo mesti tahu loh Bang ya, gue lagi berdebat sama teman-teman orang Kristen, sama Kristen di grup stream liatnya Valen, terus tiba-tiba gue nggak tahu diundangin dia di ada kores, tiba-tiba gue dibilang gay gitu. Siapa yang nggak panik Bang? Itu gue lagi ada cewek gue gitu loh, terus dia bilang gue gay. Nah gue secara Paling gak enak itu secara pasti. live, iya secara live gue bilang, Dad, lu kalau di depan gua nih ngomong Dad, kalau lu di depan gua, lu gua bunuh. Nah, tiba-tiba besok ada judul Aderion mengancam membunuh orang Islam. Tolonglah Bang, lu ingatin lah Bang. Iya nanti ku Gorengannya sampaikan maut lagi. ya, Bre. Nih Gorengannya maut temennya banget. apa gua matiin deh. Nih, Julpikar nih ada nih. Temennya. Padahal Bentar dulu. kemarin itu kuanggap main-main lah kalian itu kan. Kita kan udah bercanda, sering bercanda. Ya gitu loh Bang, tolonglah Bang. Kalau Padahal gimana kalau sih? lo betul-betul gay, Dek, kalau lo betul-betul gay, lo marah kalau dibilang bukan gay, gitu. Lo malah senang kalau dibilang gay. Iya. Gini loh, yang konyolnya gini loh. Bukan loh Bang. Yang konyolnya gini loh Bang. Kalau memang lo bukan gay, lo buktikan lo bukan gay. Loh, kan tuduhan itu kan datang dari mereka. Gue nih bukan gay. Terus tiba-tiba gue harus membuktikan gue bukan gay. Bagaimana caranya? Kan hancur. Cara logika berpikirnya itu jadi hancur gitu loh Bang. Tolonglah Bang, betul. itu tolonglah Bang. Maksud gue, lu kan Iya, orang nanti- yang punya Nanti ku dampak. ingatin. Ya kalau Itu kan punya menurut gua dampak, sih Bang. dari pihak kita juga Maksudnya lo harus itu kuat-kuat kalau mental. si Dedi Wijaya bukan wilayahnya Zulkifli, wilayahnya si Julpikar. Mana sih lu gua Bang. bilang makanya ke JCC. Mau gua Dengar naikin nih dulu. JCC nih. Dengar Gini, bukan Bre. dulu, gini loh. Anggap Enggak, aja stop dulu, masuk tar dulu, telinga- weh. Enggak, Tengah dengar kanan, dulu. tengah kiri, sudah gitu Lu- aja. Masalahnya Bang, gua itu ada orang sampai nge-WhatsApp gua nomor asing. Dia ngakunya muslim. Gua nggak bilang dia muslim lah ya. Anggap aja mungkin dia Kristen ngaku muslim. It's okay, nggak apa-apa. Tapi dia bilang dia muslim. Bang, gua itu muslim. Lu bener nggak sih gay? Dia bilang gitu. Gue stres. Terus gua ini apa sih namanya? Bencong tuh apa sih namanya? Bencong tuh apa sih? Homo. Transgender. Transgender. Apa? Iya transgender. Iya, Saya ini iya, transgender. Gue blok Bang. Gue stres Bang. Ya elah Bang. Gue ngapain sih? Gue kalau gay mah gue deket dempetin lo Bang. Padahal kita Iya. udah pernah janjian mau jumpa ketemu waktu itu ya kan. Iya loh Bang. Siapa janjian Apa sama- sih? Gua Siapa yang mau janjian ketemu? Gua Aku sama dulu Ima. pernah sama beliau sama Bang Ari pas Ari. aku lagi di Jakarta waktu itu kita mau silaturahmi. Tapi lo Tapi nggak ngabarin Ari. Lu Beliau ngabarin sibuk. Ari. Enggak, gua nggak sibuk. Lu nggak ngabarin Ari nggak ngabarin gua jadinya. Enggak, bukan kemarin, beberapa tahun yang lalu. Pas kamu Tahun lagi ini. ada kegiatan gitu, aku juga ada kegiatan waktu itu Enggak kan, Bang, di enggak Bang. Jakarta. Enggak Bang, enggak. Arinya enggak ngabarin gua. Lu nih Dek, Bang Juma mau ketemu, kita mau ketemu. Oke, siap. Gue siapin.
Mana lo, Ri? Lu kata mau kabarin gua. Ya, gua udah jemputin dia ke bandara. Katanya gitu, bener gak? Oh, iya betul. Nah, itu. Gitulah, Bang. Suaranya Juma kok kelihatan capek banget sih nih. 1 minggu ini debat terus kah? Ya gimana? ya? Suaranya Maksud gua kayaknya Gimana? harus suaranya capek banget tuh, perlu jeruk hangat kayaknya tuh. Minum jeruk hangat biar ini. Kelihatan letih banget tuh dari suaranya. enggak, kalau sama Bang Juma itu Emang tuh gua tuh suaranya kayak sering- gitu. Bang, kita kan udah sering berantem ya. Iya, dari Kita sejak sering- dulu kita berantem Dari terus. dulu sering berantem sampai sekarang. Hmm. Gua sama dia, gua nggak berantem Ya. lagi. Maksudnya biar didengar nih sama yang netizen di bawah tuh, bahwa mereka berantem di atas, tapi setelah debat dia pelukan, ya kan? Bener. Ya enggak lah. Iyalah. Dibilang lagi. Aduh. Nggak apa-apa. Gua juga Iya nggak masalah pun itu, nggak usah dihiraukan yang kayak gitu. pas almarhum nggak ada, kan aku juga WhatsApp sama Bang. Iya, gue juga. Iya, Mm-mm. istrinya meninggal tuh Bang Juma kan. Tapi udah fotonya udah berdua, Dek. Udah ada cewek lagi dia. Anakku itu bang. Hah? Oh, anakmu. Astaga. Itu bocahku Jangan itu. Kain. Tapi Iyalah. tadi pagi itu aku dengar Juma bilang katanya bukan Ustadz, bener kah? Padahal selama ini kan Enggak. dibilang Ustadz. Oh kalau Ustadz dia itu kan harus berijazah Ustadz. Mereka harus ini jadi gimana? Gua mau nantang lo Bang. Nantang apa? Lomba lari? Bukan, kita berdua, 2H. Boleh nggak? Iyalah. kan Gimana di sehat Zoom aja kita di kan. Zoom. Di Zoom lah, enak kan saya- biar ada data. Enggak, ya nggak apa-apa di Atau di manapun. sini. Aku, lu gua undang ke tempat gua, bacanya besok. Gua udah berak 4 kali. Lu bacanya baru besok. Panas. Berat. Boleh nggak Bang? Iya, iya. Gua mau Boleh. Tapi gue jujur, gue mau gini loh, gue nggak mau bahas baginda Muhammad. Gue nggak Jadi- mau ngurusin baginda Muhammad, karena itu gue nggak beriman Bang. Nah, Iya. gue mau membahas tentang Isa dan Yesus sama lo berdua. Iya. Karena saya Demen nggak kali ya. bener, karena itu kan gini loh Bang, karena itu apa kesempatan gue untuk memberitakan Injil. Kalau gue mau Iya, ngomongin iya. Muhammad, apa hubungannya? Lo dia Oke. mau kawin atau apa? Wah, gue nggak pernah loh. Lu pernah nggak ngelihat gue mengdebat tentang dia kawin umur 6 atau 9? Kan nggak pernah. Karena gue nggak peduli. Receh itu ya, receh. Karena gue nggak peduli Bang. Kita nggak ada yang tahu. Menurut gue tuh sah-sah aja loh. Selama Woi, dia Adit. Bro, bentar dulu bro. Bentar, gue mau ngomong sama Bang Juma dulu. Siap. Ngomong cuma kapan nih kira-kira kita schedulein? Minggu Enaknya di depan Zoom aja. atau lah. Di Zoom lah, Besok di aku ada Zoom. kegiatan. Besok aku ke gunung kan. Setiap hari Ahad kan di gunung. Sabtu, bukannya Sabtu loh Bang. Minggu. Emak hari Ya ini udah, nggak ke Mak. atas. Besok aja. Makanya mendingan malam ini di FIC moga. Enggak, dia nggak bisa. Udah dia bilang, dia nggak bisa. Jangan Sabtu. sekarang lah. Senin. Senin apa saya ke daerah hari Selasa. Kamis baru balik. Oh nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Iyalah. Maksudnya kapan Jadi ya? Gua mau hari berdua. hari Jumat. Jumat boleh lah kita tentukan Jumat. Tentang Yesus Iya. dan Isa. Karena saya Baik. ngerasa Isa ini adalah tokoh fiktif. Iya. Tokoh fiktif yang memang nggak ada juntrungannya tuh nggak jelas. Ya nanti kita gitu loh, bahas. Iya. Tapi Nabi Isa jangan dan apa? versus Gimana? Yesus. Iya. Gini iya. Bang, saya mau tahu kenapa dia diutus. Iya baik. Itu aja Bang, itu aja itu. Boleh Bang? Kita Boleh kita lah. fokusin. Iya. Jadi ya kapan? Di Hari tempatnya di Jumat. mana? Zoom Jumat. FIC. Boleh. Bener ya. Iya, nggak apa-apa emang. Kenapa emang? Ntar gua Berdua ya, gua berdua. ini. Iya, Gue ntar cuma gua berdua, co-host, gue cuma mau berdua. Gue cuma mau berdua. Zulkifli co-host, Adrian co-host sebagai narasumber, moderatornya nanti gua tentuin siapa. Kapak.
Bebas orang Hari ikutan hari live. Jumat. Justin aja lah, Justin. Justin fair itu kalau itu. Apa nggak kapak? Lu kapak Justin lah. Kapal sungai Kayak tadi seram bang, kayak kali tadi bang. namanya nih. Ah, Bang, kayak tadi kenapa? ada Raka namanya. Gue dibilang, gue nyebut bahwa di Raka, surganya Raka. Islam ada pesta seks. Memang gue ada nyebut itu. Raka Tadi yang pagi. mana ini ya? Yang Ra- orang-orang Islam. orang di grup WA itu ya? Bukan Raka, gue nggak ngerti di Asuki. ini di TikTok. Ntar lu bro, Hmm. di TikTok. Gue dituduh pak. Kan gue kan kesel gitu loh. Gue itu moderat timer gue tadi tuh. Gue masih dituduh bang, gitu loh. Gue kesel sama orang-orang kalian itu loh bang. Sebel banget gue. Kenapa sih pada benci banget sama gue? Enggak, mereka sayang samamu. Ah, Iyalah. parah lo. Orang gue yang mau dilapor kok. Ada aja. Kayak anak Gue kecil dilapor aja. kemarin. Kemarin kan gue mau dilapor. Enggak lah, itu cuman ece-ece aja pun mereka bercandanya kayak gitu. Iya lu. Kalau lu kalau terdepan setiap dong, belain setiap ada masalah main lapor-lapor terus lawan debat kita siapa? makanya gitu loh. Makanya gue juga menghimbau sama orang Kristen, kalau misalnya Bang Juma menghina-hina tuh nggak usah lah pakai lapor-lapor. Apa seru kalau dia menggesek iman Kristen kan makin tajamnya kita. Nah, Iya, maksudnya betul. jangan Jadi katro pisau gitu yang loh. tajam. Iya, Jangan saya juga katrok demikian. Banyak belajar dari kalian. Kan gitu. Kayak sekarang nih, Ade nantang saya bahas itu. Nah, pasti saya belajar kan. Artinya mau tidak mau saya lakukan pendekatan terhadap kitab saya kan gitu. Tapi Benar gue nggak? appreciate sama lo. Iya, tapi gue appreciate sama lo. Lo kemarin gue denger memang lo yang bilang nggak usah ngelapor. Gue denger tuh kabar-kabar itu. Dari Nggak usah gua itu ngelapor. dari gua. Tuh, gue appreciate sama lo bang. Berarti kan dewasa kalau gitu caranya berdiskusi. Sepanas-panasnya Iyalah. kita di atas. Sampai kita tahu kalau dewasa lah. Bipli, jadi kalau mau tahu pada hari itu dia mau ketemuan mau ini jadi pengacara sama bos. Gak jadi gara-gara itu Stres gue. mau di Stres gua, Cibubur dia ketemuan. Gue bilang Iya, bego lu, gue bilang ngapain lu pikirin tuh si itu, lu tetep aja ya gue mana ya lu akhirnya kan gue update kan akhirnya lu kalau di Cibubur gue malam gue udah dapat berita bahwa lu nggak ada tuh nama lu, cuman si itu doang doang yang dilaporin. Kan jam berapa lu tahu? Sekarang gue tanya deh. Sore kan? Sore. Nah iya udah. Dan lu ketemuan apa siang? Siang. Makanya. Siang ke sore itu. Iya. Gue mau diajak ketemuan. Gue mau jadi lawyer. Temen tim lawyer gue. Gak jadi gue. Gara-gara stres gue. Janganlah. Negara ini biarlah khusus untuk aparat kita untuk membahas masalah-masalah perkembangan ekonomi aja. Ngapain yang masalah agama mereka bahas juga kan? Iya, makanya gitu lah. mungkin Nggak gini Ya, loh, Bang. ya. Teman-teman Gini, Bang. tap Lu kan tap taruh wait stop. Iya taruh diam. Gini loh bang, lu kan punya dampak besar. Lu kan influencer sama teman-teman Islam. Gitu loh bang. Lu jadi maksud gue gini loh bang. Lu itu pucuk utamanya gitu loh. Jadi biarkanlah lu ngasih influence yang baik. Jangan maksud gue pesan gue gitu ya. Jangan lo memprovokasi gitu loh bang. oh enggak, kemarin itu boleh tanya si anak-anak siapa yang kemudian melarang teman-teman, janganlah kayak gitu. Bahkan kemarin Bu Uti langsung ku telepon kan sama dia, Bu Uti ketika dia rada-rada gelisah gitu. Ku telepon, Bu Uti percaya sama saya. Jangan gelisah, jangan takut. Kita ini Masih sebagai anak nandar bangsa. maksudnya. Iya, kasus yang kemarin itu. Itu semua kenapa nggak depan gua? Kenapa? Nggak ada nomor Kenapa lu. nggak depan gua? Oh nomor gua Kan hilang. HP lu juga jadi rusak emang telepon lu. Lu Iya, gimana sih lu? maksudnya Bu Uti itu Ya HP lu rusak lah masih lah. sempat ini Kemarin gelisah waktu kejadian dia. itu. Mana sih lu? Lu aja baru berapa minggu lu TikTokan lu handphone lu baru bener. Enggak, jadi gini loh. Kadang-kadang mereka tuh orang-orang baru itu nggak tahu gua itu kan musuh bebuyutan dulu sama Bang Juma, tapi sekarang tidak. Gua menganggap dia tuh abang gua.
Iya toh? Iya, betul betul betul. Iya betul. toh. Dulu tuh kapan kita nggak berantem, Bang? Sekarang coba lo lihat Iya. kemarin ada nggak gue emosi? Tidak. Karena gue ngargain lo abang gua. Dari semua nama binatang keluar waktu itu ya kan? Iya, iya Bang. Betul. Sampai lo iya. Sampai sekarang gua Enggak, ngehargain sekarang sih. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit-sedikit belajar kita untuk jadi lebih dewasa lagi kan gitu. bener dong. Kan harus lebih baik belum Bang? Kenapa gue pada waktu gue lebih baik, kenapa gue dilapor? Pada saat gue hancur, kenapa lu nggak lapor waktu itu hancur? Pas lagi baik lu nggak ngapor gua, pas gua lagi lebih baik lu malah ngelapor gua. Kan konyol ini orang. Gini Rion, Gitu loh. gini Rion. Khusus Sopi Katul Rion ya, karena dia Ah, lu jangan gila. Sopi Saya harus Katul. laporkan ke rumah sakit jiwa dia itu. Lu Bang Naja, sakit lu jiwa jangan itu, ngomong sampai gila itu. katul lu, Bang Naja. Kan kemarin kan gua udah minta maaf Apa? sama lu. Kan kemarin kan gua udah minta maaf sama lu Bang Naja. Lu gak usah Oh, karena kamu bukan adik kandungnya gitu loh. Kamu adik temu besar. Bang, gua itu sudah minta maaf dalam atas nama seluruh kekristenan. Cara dia salah. Kan gua udah bilang, cara lu salah. Oh, enggak. Untuk semua pendiskusi Kristen tetap saya hargai, tapi khusus Sopi Katul memang rumah sakit jiwa lebih pantas tempatnya dia. Enggak, Bang. Lu juga salah, Bang. Bang Naja, lu salah. Lu nggak boleh kayak gitu. Oh, Islam nggak enggak, ngajarin seperti enggak, itu. Bang, Islam tidak Enggak. mengajarkan seperti diam. Islam tidak ngajar seperti itu. Lu mesti tahu. Oh, Kristen juga ngajari seperti Sopi Katul ya? Tidak. Bukan, tidak. Apalagi Kristen, maksud saya gitu dong. Maksud gua, lu nggak perlu lah Tap membalas. teman-teman tap like. Bang Naja, lo jangan terlalu sensi sama Bos Sopiatul. Mbak Sopiatul itu tuh karena dia cewek. Oh, sebagaimana Sofiatul sensi kepada NU, maka saya jauh lebih sensi kepada dia, gitu. Bang, Konsep saya. Gue tahu. Itu apa pernyataan Karena dia selalu bawa NU, Yon, gitu loh. Baik, Setiap ketemu baik. saya, ngapain gitu? bener. Makanya kan kemarin gue tegor. Gue kan tegor. Memang ada Nah, gua dan teguran ada- Anda tidak berpengaruh gitu loh. Nggak berpengaruh. Kalau Pasti teguran Anda Pasti- berpengaruh, pasti berpengaruh. itu pasti Pas- akan ada pas- efeknya. Pasti berpengaruh. Dan Bang. ternyata Sofi Katul itu gak takut kepada siapapun gitu loh. Jadi Lu- siapapun yang menasehati dia lawan. Bang Naza gini ya, maksud gua nggak lu nggak boleh kayak gitu ya, jangan gitu. Gua sudah, dia pasti berpengaruh, maksudnya omongan gua pasti berpengaruh sama dia. Nggak ada, dia nggak boleh nginjing NU itu karena itu asosiasi. Gua kemarin udah bilang loh Bang, gua udah bilang Ya, tegas. saya tahu Jadi- waktu itu Aderion memang benar kata saya. Kamu sudah menegur. Cuma ternyata di luar Sofi Katul itu memang nggak ada efeknya. Jadi gini Rion. Wah. Dia ada di negara mana saja. Tapi kalau NU yang dicoret, ingat ya kata-kata saya ya. Gitu loh. Enggak, Gua kena bukannya lapor. karena NU. Enggak, gua bukan karena Nggak, NU. Pada dia ada waktu di dia negara bilang, ujung dunia mana saja. Tapi kalau Nah. misalnya NU yang dicoreng, Bang Naja, ingat Naja, garis lu bawah kena kata-kata waktu saya gitu. Naja, lu kena report tuh, gue lihat. Benar gak? Apa? Kamu kena report. Iya, ada yang melaporkan itu. Nggak sekarang nih tadi barusan, gua ada notifikasi. ngapain sih lu pada report-report Naja? Iya, Kok kan? Iya sih lah, Report-report ngapain itu. lah, jangan repot-repot lah. Berarti Lagi ngobrol berarti santai. orang Kristen membela Sofi Katul. Kan begitu. Lu diam dia juga. Gua juga Enggak. Maksud saya nggak tahu itu, nggak tahu apa maksudnya. Janganlah, jangan repot-repot teman-teman. Tap Jangan lu report. tap like. Enggak, aduh. Ini ada info peringatan saya ini. Bang Naja, Saya Bang juga. Naja. Bang Naja. Gua mau debat H2 sama lo, boleh nggak? Sekarang Semua- aja gitu. Semua diajain. Mana sih? Loh, Nggak H2H, apa-apa, Bang. nggak H2H. apa-apa. Dia nggak santai bisa aja. tidur. Zulkifli kalau dia nggak debat nggak bisa tidur. Sabar dulu, Bang. Maksud Ya gua, udahlah. gua mau Jadi gini. Kalau saya sih maunya gini. Oke lah, kita fanatik terhadap agama kita masing-masing. bener. Fanatik, dan tentu teman Kristen juga punya argumen
untuk menyatakan kebenaran versi kitabnya ya didasari karena cinta kasih terhadap saudara-saudara umat muslim. Kami juga umat Islam begitu. Dasar kecintaan inilah yang mendasari sehingga kita tampil kemudian adu argumen. Nah, terhadap Ibu Sofiatul, alangkah baiknya kalau beliau itu ya sedikit menurunkan tensinya, atau kalau bisa sedikit minta maaf lah gitu. Habis itu kita dialog baik-baik. Kami juga dari Islam yang ekstrim, yang terlalu berlebihan di dalam berdialog, kami pun suruh mereka untuk minta maaf. Termasuk saya. Saya pun mewakili diri saya untuk meminta maaf kalau selama ini ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan yang menyakiti teman-teman. Nah, jadi harusnya Ibu Sofi juga demikian. Mari kita dialog baik-baik gitu loh. Sampaikan apa yang keliru di Islam gitu. Sampaikanlah dengan cara yang baik. Habis itu kita dialog untuk mencairkan suasana. Ini bangsa kita loh yang kita cintai loh ini. Coba Anda bayangkan Indonesia lawan Singapura misalnya. Ketika PSSI melawan, ya, kita tidak kenal Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kita teriakkan Indonesia, Indonesia, apa nggak terharu kita di situ? Nggak ada agama, nggak ada suku gitu loh. Betul. Artinya bahwa negara kita ini memang ya tumpah darah kita ini adalah tempat kita lahir, tempat kita mati. Kita utamakanlah persatuan ini gitu. Taruh Zulkifli, kalau taruh Aderion, kalau PSSI ketemu Saudi Arabia megang mana kita? Kita tetap Indonesia dong. Oh, Indonesia. Tetap Indonesia lah, iyalah. Jadi gini Bang, bagaimanapun tempat tumpah darah kita ini. Jadi maksud gua mau ngajak lo Bang. Lo kan orang yang punya pengaruh, atau Bang Naji ini kan punya pengaruh. Apa pula? Iya, ya dengar dulu Bang. Iya, lu nggak ngakuin. Gua aja ngakuin. Kok lu nggak? Biasa aja kok. Enggak, saya ya kayak oke lah, nggak apa-apa. Gua mengakuin memang Bang Zuma dan Naji ini mempunyai pengaruh di dalam lingkungan kita nih, lingkungan berdiskusi apologet minimal. Oke? Nah, maksud saya gini loh Bang. Lo, kalian sama saya, Aderion dan teman-teman kekristenan, boleh nggak kita membuat suatu MOU gitu loh. Kita itu tuh buat kesepakatan MOU. Kalau tentang masalah penghinaan, kita itu sepakat gitu loh. Kalau nggak ada lapor-laporan gitu loh Bang, boleh nggak? Ya kenapa tidak? Selama itu kita saling mengingatkan satu sama lain. Ketika ada yang over, kita saling mengingatkan. Iya kan? Karena debat kita dasari persaudaraan sebangsa setanah air, bukan mengotot-ngototan adu fisik. Bisa. Islam mana yang menolak itu? Nggak akan ada. Iya. Jadi pada saat nih kayak kemarin lah, ada orang dari channel Kristen mau ngelaporin lo, gue nggak sepakat. Gue bener orang ngapain lo? Nah, begitu juga lu kayak begitu. Gue berharap karena kan kita tahu nih lingkungan kita kan berdebat Bang. Berdebat itu kan pasti nggak mungkin kita cium-ciuman, nggak mungkin. Kita terus gebuk-gebukan gitu loh. Itu kan wilayah yang sensi gitu loh. Pasti kita harus ada clash di situ. Nah, gue berharap lu yang punya pengaruh, kalian yang punya pengaruh ini dengan kami yang punya pengaruh, kita sepakat untuk buat suatu MOU gitu loh, suatu kesepakatan. Ini buat di lingkungan kita doang gitu loh. Sebenarnya gini, Dek. Tanpa saudara suarakan itu, saya sudah suarakan. Sini ada Ustadz Naja yang membuktikan. Pada saat ada kisru lapor-melapor, apa yang saya katakan? Kalian ini kenapa? Kalian butuh lawan debat. Kenapa mesti harus ada lapor-melapor? Ya, kan? Itu Bang Zuma dan saya termasuk yang nggak setuju itu laporan itu. Kami kemarin yang gagah-gagahan di grup itu sampai aku bilang gini. Kalian yakin kalau kalian udah lapor satu orang akan tidak merembet kepada yang lain? Lalu bagaimana dengan teman-teman kita? Lihat anaknya, lihat istrinya. Dia kan debat mewakili agamanya. Gimana kalau ditahan? Anak istrinya gimana? Apa kamu gak merasa berdosa itu menanggung semua itu? Jadi sudahlah. Sekali Anda turun di dunia debat, jangan terjun kalau Anda masih cengeng, bilang. Bener. Iya. Itu dia. Mending pergi jualan sate atau jualan lontong, debat agama kok. Debat agama kok sedikit-sedikit sensi gitu. Bang Naja, lu dengar tuh.
Jangan terjun kalau lo masih punya mental tempe. Oh gitu. Mau saya ramein, Iya. Leon. Apanya? Iya, tapi kalau ada Aku yang kira- berlebihan juga kita harus peringati gitu. Tapi gue berlebihan gak sekarang? ya enggak lah. Apanya Lu ungkapan berlebihan, hari kamu lu minta debat mabuk tuh. naik live saya marah-marah langsung turun, Yon? Ya kan gue cuma sayang malu. Minta debat sama Bang Naja katanya. Kan Kalau namanya- kamu mabuk, nggak usah naik live saya, Yon. Ke Apaan atas sih cuma mau jelek-jelekin pribadi langsung turun gitu. Terus kemarin yang gue belain lu gimana? Itu mabok juga. Ah, waktu waras itu sama. Lo kan lu nggak boleh kayak gitu, gila lu. Jadi Nggak boleh waktu kayak harus baik. gitu, Bang Naja. Lu pas waktu ngeliatin gue jelek-jeleknya begitu. Enggak, saya sudah mulai paham kamu Aderion. Berarti kamu ini sebenarnya punya apa ya? Dua bayangan ya. Kagebunshi no Jutsu kamu ini. Jadi Apa tuh? ya intinya kamu punya dua bayangan. Jadi ketika Ya Nona Ada- ngapain nih Nona ngapain lu sini lu Nona? Nggak jelas lu Nona. Nggak jelas. iya, jadi gini Rion. Mayoritas Indonesia ini saya pastikan ya, yang Islam itu pasti NU yang mayoritas. Wes, titik dulu ya. Dan yang ini ya, sebenarnya saya tidak setuju sebenarnya. NU itu toleransinya kepada Kristen kebablasan, Yon. Itu sebenarnya saya tidak setuju loh. Sampai jaga gereja segala, ngapain Banser jaga gereja itu? Itu sebenarnya saya tidak setuju. Lu gila. Nah, lu. nah, karena Lu gila. Enggak, Karena so, apa wait. NU lu bilang jaga gereja kebablasan, maksud lu apa? kebablasan, Yon, gitu loh. Artinya apa? Masa Maksudnya apa? orang nyembah selain Allah itu dijaga, Yon? Itu kan kesyirikan isinya gereja itu, Yon. Bang Naja, ini pernyataan lu tuh nggak semua orang Islam sepakat loh, gue jamin. Nah, itu masalah konteks fikih namanya, Yon. Perbedaan dalam konteks fikih dari dulu sampai sekarang NU itu biasa, makanya ada istilahnya basul masail, Yon. Tapi kalau kalimatnya Sophie Katul ya, kalimatnya Sophie Katul sudah menghina NU, Yon, maka dari NU yang paling keras dan NU yang paling Lu lemah juga kadrun, terima lo, Yon. lu kadrun, parah Kok lo. gitu? Lu parah lo. Mereka menjaga orang Natalan, lu bilang lu nggak sepakat. Lu gila lo. Masa orang melakukan kesyirikan dijaga, Yon? Wan mereka itu menyembah manusia kok dijaga gitu loh. Apanya? Dalil mana dalam Islam orang Islam diperbolehkan jaga gereja? Ayo, dalil mana? Bodoh amat gua nggak tahu. Wah, Tapi kalau lu bodoh amat kadrun, sepertinya saya Rion pelajari sudah Islam mulai dari- Ini berubah. gua ngomong, ntar dulu. Parah banget. Ada Rion. Kenapa? Ntar dulu. Kenapa dijaga gereja? Karena di gereja kan ada pemboman. Walaupun di masjid ada pemboman memang. Tapi kan yang dahsyat kan Natal. Itu bom Natal terkenal tuh sampai berapa kota kan Pak Naja. Dan lagi mereka itu menjaga Apa itu. nggak cukup polisi sama TNI untuk jaga gereja? Harus bawa-bawa banser gitu. Ini bukan banser, Nah, guys. Sebenarnya cukup, cuman makanya saya bingung. Nanti ini Natal ini, kenapa jadi masih ada ormas? Itu saya bingung. Padahal udah ada TNI, ada Satpol PP dari Pemda gitu loh. Itu Ada konteksnya polisi. fikih dalam kita itu. Sebenarnya gak ada masalah. Kalau cuma saya termasuk orang ya. Saya Pak Naja. termasuk orang yang sangat Justru. menentang ketika umat Islam menjaga gereja. Itu saya penentang itu. Justru jenengan kan harusnya tahu, paham. Kan itu sikap ormas itu, Pak, bukan sikap perorangan. Bener gak? Ya. Oh, tidak. Bener nggak? Tidak, itu Loh. perorangan itu. Perorangan itu. Saya nggak tahu lah. Udahlah. Kalau dia perorangan, kenapa organisasi tersebut nggak ngomong, Pak, selama ini? Kata siapa ada ngomong? Kata Kadrun siapa? banget lo, parah lo. Di pesantren-pesantren besar ya ada Lirboyo, ada Sidogiri yang besar-besar pesantrennya yang santrinya sudah puluhan ribu itu dibahas. Kiai siapa yang setuju? Coba sebutkan. Amang, lu diam dulu, Bang. Jadi, lu adalah orang muslim yang tidak sepakat bahwa muslim menjaga orang Kristen pada saat Natal. Sepakat atau? Ya, saya sudah sepakat. Orang muslim hukumnya lu kadrun, ya, orang muslim yang biarin menjaga aja deh, kekafiran. Parah banget, Pak. Lu biarin. Ini parah.
Kita Parah juga dia. nggak minta Oke. nggak diminta dijaga kok. Iya, iya, iya. Kita juga nggak minta dijaga. Loh, ini kan sebenarnya. pendapat saya, Bro. Saya punya Iya, dalil, Pak. Bro. Tadi Iya, saya udah gua- katakan, ini saya pendapat gua, bilang Kadun. sebenarnya udah cukup. Itu ada TNI, ada polisi, ada Satpol PP. Ya, Itu kan semua kalau itu tugas keterkaitan dari negara, Bro. negara dan Boleh. pemerintah. Itu benar udah. Bang. Nah makanya tetap aja, tapi Iya, tetap aja tapi kalau atas ada- nama ormas Islam menjaga Bodoh ibadah amat. kesyirikan di gereja itu Bodoh sangat amat haram, lo. Bro. Bodoh amat lo, ngat lo. Parah lo kadurnya. Aderian. Udah biarin aja. Jangan gitu, Marion. Kok malah gitu Nggak, kamu kadun. sekarang? Bukan, Udah bukan. biarin Begini aja. loh. Baginda, Udah. denger ya. Enggak, diam dulu, diam. Baginda Muhammad itu enggak masalah tentang masalah syirik atau enggak. Tapi kalau masalah tentang masalah mereka itu beribadah atau enggak, mereka dilindungi loh. Bukan karena Baginda Muhammad setuju. Lo diam Undang. Baginda Muhammad tuh pemimpin, kan udah ada TNI polisi yang ngapain harus banser itu maksudnya. Umi Riva lagi kok mas banget ya deh. Banser itu apa sih banser? Enggak tahu. Wah, Bang, bukan itu Banser permasalahannya, itu Bang. Bukan, bro, anu, Bang, taruh. apa Bang, bagian Bang, keamanan di NU, Bang. Bang, bukan itu Oh. permasalahannya, Bang. Bang, bukan itu permasalahannya, Bang. Dia itu menyatakan bahwa kalau ada orang umat muslim, siapapun itu, kalau menjaga orang Kristen beribadah pada saat Natal, itu dia nggak setuju. Itu menurut lo gimana, Bang? Ya kalau saya sih sebagai seorang muslim ya, ada dua sisi yang harus kita lihat. Yang pertama, negara kita ini kan sudah ada aparat keamanan, gitu. Terus yang kedua, itu akan melahirkan polemik perpecahan nantinya. Kalau Itu tuh ada, apa tuh? iya, seperti yang ada sekarang kan, terpecah kan, Seperti omongannya Bang Raja itu membuat perpecahan. karena banyak orang yang nggak setuju dengan adanya gereja dijaga sama banser gitu. Mereka menjaga dari siapa? Seakan-akan banser ini memiliki posisi lebih hebat dari TNI Polri. Jadi menurut Abang gimana? Ya menurut saya harusnya nggak usah percayakan Nggak usah, Pak. kepada TNI Polri untuk menjaga keamanan. Idul Fitri juga demikian, kemudian Nggak. Natalan juga demikian. Jadi Mereka- Abang sepakat. Jadi Abang sepakat sama Bang Naja. nggak, maksudnya si Zulkifli dia nggak ada kaitan dengan akidah. Maksudnya Aderian ada nggak berkaitan dengan akidah? Jawaban Bang Juma itu loh. Ada nggak Ada berkaitan lah. dengan Enggak, Ya, bukan, dulu enggak. tanya gua kan nanya sama Zulkifli ini. Iya, jadi gini Bang, jadi gini, di dalam ajaran agama Islam itu kita tidak boleh tolong menolong dalam hal kefasikan. Sementara Iya, dalam betul. dalam hitungan agama kami, ya penyembahan terhadap di luar daripada Allah itu kami anggap sebagai orang yang di luar dari golongan Islam. Iya, Artinya, maksudku heeh. kalau menurut Abang terkait pernyataannya Bang Naja bahwa umat Islam tidak boleh melindungi orang yang beribadah pada saat mereka Natal, itu apakah Abang setuju? Kalau secara organisasi seperti resmi adanya, saya nggak setuju. Tapi kemudian ketika ada orang yang mengganggu orang ibadah di gereja, saya sendiri yang akan turun. Bukan Nggak mengganggu, Bang. boleh orang. Bang, Nah itu ini kan bukan tujuannya mengganggu. supaya tidak diganggu kan? Bukan. Dia bukan mengganggu, tapi menjaga. Nah, ini masalahnya si Bang Naja ini bilang menjaga pun nggak setuju dia, bukan mengganggu loh. Ya Nggak maksud boleh, saya gini. Yon. Maksud Bagaimana, saya Bang? gini. Bagaimana, Maksudnya Bang? gini. Kan ada polisi yang punya Benar. tugas, ada TNI. Nah Iya, kalau buat terkait apa dengan polisi sama TNI kalau gitu? Benar. kalau terkait dengan keamanan, saya sendiri kalau misalnya ada gereja yang diganggu orang lagi ibadah, saya sendiri akan turun untuk mengamankan tanpa harus ada instruksi perintah. Kita nggak Terus? boleh ganggu orang lagi ibadah, nggak boleh. Betul, bukan Iya. mengganggu, Bang Naja. Tapi kalau menjaga, dengar deh. Tapi kalau menjaganya di situasi yang tidak ada apa-apa, itu lebay namanya. enggak gini loh. Bang. Ya, Ini kan selain preventif. lebay itu bisa Bro. mengganggu akidah Iya. dia. Masa orang ibadah Ini- kesyirikan dijaga? Bang Naja, ini preventif loh, bukan menjaga itu. Ini bentuknya preventif untuk mencegah. Apa preventif itu? Coba bahasanya lebih mudah. Ini masuk ke ranah politik gak sih? Oh enggak Bang. Enggak, bukan. Ini masuk ke wilayah hukum.
Itu hukum ya. Rokok. Honda. Ini Sama aja preventif. Enggak dong. Hukum sama politik beda. Jadi gini, preventif itu mencegah. Jadi bukan mengganggu gitu loh, Bang. Orang-orang banser itu bukan mengganggu orang, dia mencegah. Loh, Iya ngapain Banser? Yang pertama, kekuatan Banser jauh lebih bawah daripada TNI dan Polri, jelas. Bang, Yang kedua, gini Rion, saya tidak setuju begini. Itu saya sudah pernah bermusyawarah dengan kakak saya sendiri. Saya sendiri itu AL, dia Denjaka ada di ada di Jakarta sekarang. Saya bilang sama dia, saya tidak setuju Mas ketika ada banser atas nama agama menjaga kesyirikan orang-orang yang di luar Islam. Nah, kemudian apa jawaban dia? Iya, seharusnya itu tugas negara menjaga umat yang sedang diganggu Islam, semuanya diganggu. Ya, yang melindungi orang-orang Islam atau TNI atau Polri. Ini kok malah gereja dijaga orang Islam. Isinya gereja itu semuanya umat syirik. Lo diam. Tunggu dulu. Kita Rion ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah mengatakan, kita melihat salib aja sunnah membaca syahadat loh. Apalagi ibadahnya kok dijaga begitu. Jadi itu ranahnya akidah kita ya. Gini Ustaz. Gue gini ya. Nggak tahu ya, ada gereja yang meminta kepada ormas banser tersebut, nggak tahu aku ya. Apa ada yang meminta secara resmi? Nggak tahu ya. Ada. Tapi setauku ya, rata-rata gereja tuh tidak meminta, karena mereka hanya yang resmi, yaitu Satpol PP, TNI, Polri, itu biasanya Kodam ya yang terdekat ya, Koramil yang terdekat tuh biasa Koramil kan. Terus sama Polsek atau Polsek lah. Itu. Nah, poin saya di sini nggak semua gereja meminta. Konteksnya tidak semua gereja meminta. Poin saya di situ. Iya, tapi sebagian Jadi ada Bang Kaisar. Ormas itu sendiri yang menyediakan diri sendiri untuk menjaga itu. Dan itu maaf kata Bang, bukannya ada saya menyinggung uang ya. Emang ada uangnya, Bro. Ada uangnya kita gereja itu. Nggak mungkin lah mereka menjagain kita cuekin gitu kan. Enggak, Bang gitu Kaisar, gini diksinya gini Bang Kaisar. Kita itu orang yang suka dalam tanda kutip memberikan kasih ya, jikalau ada orang yang memberikan bantuan walaupun orang itu nggak minta gitu Bang Kaisar. Bukan gitu. Ini sebenarnya Bang Kaisar sama Mas Aderion ya. Ini sebenarnya saya tidak sedang menyalahkan orang Kristen ya. Saya menyalahkan orang Islam sendiri ini. Islam, bener, iya. Saya menyalahkan orang Islam yang kegiatannya jaga kesyirikan ibadah orang lain. Saya tidak ada urusan sama Kristen kalau dalam hal ini, gitu loh. Bener. Kamu tidak gitu lagi maksudnya. membela orang Kristen. Bener. Nah, itu konyol. Itu konyol. Baginda Muhammad itu maksudnya gitu loh. Baginda Muhammad itu mana ada perintah Nabi Muhammad tidak menyerang gereja ketika perang. Konteks saya tadi cerita, kan ada kisahnya Nabi Muhammad menyediakan itu masjidnya itu untuk beribadah orang Nasrani. Kan ada kisah itu. Menjaga loh ya, bukan menjaga loh ya. Ya apalagi menjaga, itu kan beribadah itu malah. Enggak, bro. Bentar loh, Bang. Tadi kan si Bang Najib bilang tidak menyerang. Bener. Memang nggak ada menyerang. Ini kan bentuk preventif. Preventif kamu tahu nggak sih? Preventif kan itu bentuk perlindungan, Bang. Preventif itu bentuk perlindungan. Nah, di agama kita, Rion, melindungi orang yang beribadah syirik itu tidak boleh. Itu termasuk ta'awanu 'alal ifmi. Gitu loh. Membantu dalam kejahatan. Membantu dalam kemaksiatan. Oke, baik. Oke, gimana Bang? Bang Juma, apakah seperti itu? Iya, itu makanya aku bilang tadi. Terkecuali itu bisa saja terjadi ketika terjadi perang, ada huru-hara, ada kisru terjadi karena di dalam gereja itu ada orang tua, ada anak-anak. Ya umat Islam harus turun melindungi, tapi ini kan nggak ada masalah, aparatnya lengkap. Jadi
Jadi Jadi nggak abang tidak sepakat kalau ada umat Islam yang melindungi kegiatan beribadah di lingkungan gereja untuk dilindungi. Seperti itu kah, abang? ya kan Ya pendapat saya pribadi nggak lah. saya Adrian, nggak setuju lanjut karena ke Diam dulu, diam agenda. dulu. karena ada Diam dulu. polisi, ada Bukan, bukan. TNI. Gini, gini, gini. Ngapain coba dia ke sana amankan apa Jadi abang dayanya nggak setuju? apa? Jadi- Dayanya jadi apa abang nggak- kira-kira? Baik. Misalnya baik. misalnya ada pembomam terhadap gereja, mereka bisa apa? Nggak bisa ngapa-ngapain kecuali hanya pasang badan, sok-sokan, mau dibilang dan seterusnya. Ada Bukan, aparat Bang. kita, ada polisi, ada TNI, ada Satpol PP, ada Satpam yang bisa kemudian menjadi pengamanan di sana. Lu kok jadi kadrun sih, Bang? Ya memang harus kayak Sikap- begitu, Dek. Bukan. Kenapa lu jadi sekadrun sekarang? Kok bisa? Alasannya apa? Iya. Loh, Kadrun karena apaan begini sih, loh. Yon? Kadrun itu adalah ya orang yang norak gitu loh. Mana itu definisinya dapat dari mana lu? Wadon, kadal gurun. Ya itu kan nggak definitif dalam arti Enggak lah, itu Dek. kan Jadi gini. terjemahan bebas. Kenapa kamu Gini, ya? Dek. Ini kan tujuan utama daripada teman-teman kita itu dari ormas menjaga gereja itu kan ceritanya untuk mengamankan. Tapi kalau justru dengan adanya pemandangan yang timpang menurut saya itu akan melahirkan sebuah hal yang dampak negatif terhadap umat mayoritas. Itu sementara negara kita ini kan harus adem, harus tentram gitu. Artinya bahwasanya Ya, betul. iya artinya ketika Perasaan dari ormas- tadi ini pendapat itu yang Ustadz Naja sama Bang Juma aja deh. Lanjut aja lah. Agenda kalian debat head to head itu aja lah. Aku dong, kalau aku boleh nggak beda sama Bang Zuma? Aku beda boleh nggak sama Bang Zuma, sama Ustaz Silakan. Wafi, boleh nggak? Belum, Nah. belum. Nggak, kalau aku beda Yon, tenang aja. Mbak, diam dulu. Masa aku nggak boleh berpendapat? Sikit lah. Boleh Nah, deh. diam dong. Silakan. Nah, boleh nggak Bang Kesar? Kalau boleh gue ngomong nih, kalau nggak gue. Oke. Boleh. Kalau gue tuh nggak sepakat sih. Kalau gue pengennya tuh semua harus jaga gereja. Anak SMK, anak kuliahan, semua harus jaga gereja pokoknya. Jaga gereja pokoknya ya. Intinya semua kita harus duduk di gereja ketika mereka Natalan gitu. Pokoknya jangan ada yang kerja pokoknya di gereja aja gitu. Nah itu ya dari aku ya. Itu aja, makasih. Ya gitu dia. Makanya kan bagaimana sekarang? Gua harus mempertemukan Bawa anak pendapatnya SMK Umi ya. dengan Anak SMK Bro, tapi bro. dibawa loh. Anak SMK jangan lupa dibawa loh. Ya. Mbak Umi, gini ya. Gua tidak mau mempertentangkan omongan lo dengan Pak siapa namanya? Pak Naja. Kita dulu tahu, kita bisa menilai. Kita sudah bisa menilai ini ada pertentangan. Iya, pertentangan ini terjadi karena aku mengatakan kita harus menjaga gereja. Karena apa? Dengan begitu kalian akan mengatakan gue toleransi gitu. It's okay. Wah, toleransi banget nih Uniripa nih. Wah, dia rela nih menjaga gereja. Wah, toleransi pokoknya. Kan gitu, Yon, kan? Ya. Iya udah nggak apa-apa. Ya udah. Sekarang kan jadi kan ini kan gua harus menanggapi perdebatan kalian. Bagaimana gue bisa mendebatkan Gue nggak perdebatan? ngedebat Ustadz Wafi kok. Gue berbeda saya- dengan Ustadz Wafi gitu. Berbeda. Saya mau menjawab argumen dari Uni Fayon. Begini ya. Tuh, Ya, oke. Tapi diam, gini. gue mau debat sama Ustadz Wafi. Lu nggak pernah lihat gue debat sama Ustadz Wafi kan? Diam lo, diam. Nggak usah, diam. Lu diam. Gue nggak mau ada perdebatan sesama Islam di sini, oke? Harus gue harus debat sama Ustadz Wafi nih. Ayo Ustadz Wafi, debat Lu aku diam, Ustadz. lu nggak, bro, lu diam. Maksud gue gini, kita cut dulu, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Gue nggak perlu ini jadi perdebatan. Ini kita jadi berantem nih, jangan. Udah. Tapi kan kita bisa ngeliat nih minimal semua ini Islam juga nggak sepakat dengan Bang Naja nih seluruhnya. Tadi seperti yang gue bilang. Tunggu. Yon, jangan disimpulin dulu dong. Gue kan belum selesai. Gue belum selesai loh. Disimpulin gitu loh. Gue berpendapat pribadi supaya gue dikatain toleransi sama lu. Gue bilang seluruh orang yang lagi kerja pas Natalan ngapain aja lu, pokoknya lu di rumah, jangan di rumah deh, lu datang ke gereja, jagain gereja. Itu biar gue dibilang toleransi. Tapi kalau dalam ranah akidah, ya gue ngikutin Ustaz Wafi lah. Mana sih lu? Makanya dengerin dulu kalau orang selesai ngomong. Jangan dipotong dulu gitu ya. Nah gitu ya, biar gue dibilang toleransi nih ya. Gue kan Mas jaga. Aderion. Jadi Oke, silakan. gini, Mas Aderion.
Bang Zuma itu sudah betul itu. Nah, pendapat Bang Zuma itu baru sesuai dengan hadis. Jadi umat Islam yang sudah ada perjanjian aman dengan orang-orang kafir, haram hukumnya menyerang tempat agama lain. Menyerang ya, yang haram. Benar. Jadi tidak boleh kita ganggu-ganggu gereja, nggak boleh gitu loh. Cuma kalau jaga ibadah, ya menjaga ibadahnya orang-orang di luar kita itu dibahas di dalam pesantren-pesantren besar itu di Indonesia dibahas itu secara konsep fikih hukumnya bagaimana gitu. Nah, ternyata para ulama di pesantren-pesantren besar ini semuanya 90% kecuali yang kadrun ya, yang 10%-nya ini yang kadrun. Nah, Kadrun ya? yang Ini kadrun ya, ini sorry, wait. Kadrun itu pernyataan dari lu ya, bukan dari gua. Oke, nah, lanjut. 90% ini mengatakan yang benar ini bahwa menjaga ibadah kesyirikan maka termasuk ya orang yang membantu karena dijaga gitu. Padahal sudah ada tugasnya dari TNI dan Polri. Ini kok sok-sokan mau jaga sebagai apa? Untuk apa? Dengan dalil apa? Seperti itu. Ini yang 10% kadrun ini ya ada 1%-nya gitu, ada 2%-nya. Pokoknya yang 10% yang bagian kadrun ini, Rion gitu. Oke, Bang Kaisar, aku boleh ngomong sama Bang Kaisar? Bentar. Ya, boleh. Gini Bang, kita itu nggak usah debat lagi karena mereka berdebat. Oke, jadi kita nggak perlu memperdebatkan perdebatan antara Islam. Jadi kita akhirin dulu ini, fine. Kita akhirin. Jadi bubar gitu. Live-nya kita bubarin. Bubar aja. Karena ini ada perbedaan pendapat gitu loh. Oke kan kita tahu bahwa Umi Rifa gini, Umi Rifa dengar gini loh. Umi Rifa sudah menyatakan saya mau berdebat sama Iya, gua mau debat nih sama Wafin loh. Katanya itu dia. bagus dong Saya di tidak sini mau. gua debat. Biar rame dong yang nonton di sini. Gini Bang. Dong nonton. Gini loh Bang, ini kan Zoom-nya si Kaisar. Jadi gue minta izin. Gak apa-apa dong, biar rame. Jangan. Saya tidak mau ada pertentangan antara Islam di sini. Boleh ya? Gak apa-apa, biar seru aja. Kan rame Bang Kaisar nanti yang nonton, viewernya langsung naik. Gini lah, Rion. Kamu bantu Unirifa, ya kamu bantu Unirifa. Jason bantu saya. Kamu bantu Bang, aku. Gitu. Bang Zuma bantu Bang Kaisar. Bang gitu. Kaisar berdua. Moderator cuma. Yuk, Rion sama gua lu, Yon. Iya, Gua sama lu. Jadi saya sorry. Gua nggak mau. Saya bicara dulu. Gua nggak mau sama Umi Rifa. Gua nggak mau sama Umi Rifa. Gua mau cuma mau ngomong siapa? Iya, saya Cuma sedikit ngomong. dulu. Jadi gini, saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh menutup mata kemudian adanya isu-isu Indonesia ini. The best nih. Enggak, serius. Ada isu bahwa gue tahu nih kemana Rel. Lo ngomong sudah the best gimana sih Rion? Gue udah tahu mau ngendi kemana. Ada isu bahwa negara kita ini mau dipecah belah dengan adanya kemudian teroris-teroris dari luar yang berkedok Islam. Kemudian itu kita seakan-akan sekarang sudah termakan dengan isu itu. Sehingga muncul pengamanan yang kemudian kemungkinan terorisnya pelakunya adalah Islam, itu akan takut kalau gereja dijaga oleh orang Islam. Padahal sebenarnya kita harus sadar nih sebagai anak bangsa, kita dibesarkan dari tanah air ini, kita tidak pernah dididik untuk saling membenci satu sama lain, kan itu. Tapi kemudian ada kekuatan di luar sana yang seakan-akan ingin mencengkeram untuk mengadu domba antar anak bangsa. Terjadilah teroris. Padahal kalau kita gali pondasi yang sebenarnya, tidak ada dalam ajaran agama Islam itu ngajar teror, bom tempat ibadah, nggak ada gitu loh. Tapi ada kekuatan yang berhasil kemudian menyuplai informasi yang mengatakan bahwa Islam itu teroris, dan mereka didukung dengan gerakan-gerakan yang memang nuansanya seakan-akan itu berbau Islam. Padahal mereka ini lulusan dari mana, siapa ulamanya, siapa gurunya, belajar di mana. Yang muatannya kemudian adalah mereka menerima sedikit dari pengajaran Islam yang kemudian mengatasnamakan Islam, dan seakan-akan bahwa membunuh orang lain itu dianggap sebagai sebuah
ibadah gitu loh. Padahal itu tidak ada dalam ajaran agama Islam. Nah, inilah yang diinginkan oleh kekuatan tersebut supaya kita itu saling saling curigai satu sama lain. Benar. Oleh karena itulah kemudian ya tugas negara kita ini untuk menciptakan rasa nyaman dan aman terhadap semua anak bangsa apapun agamanya gitu. Nah, terkait dengan yang orang berpendidikan. apa sih lo? Minta nomor rekening lo? Enggak ada. Lanjut aja Bang. Enggak ada. Lanjut Bang. Lanjut. Nah, inilah kemudian saya analogikan gini. Tidak perlulah kita itu ketika kita ingin menghindari orang yang mabuk di jalan, janganlah kita itu pergi ke toko-toko hancurin anggur atau botol bir yang ada di warung-warung. Tutup aja. Tutup aja pabriknya. Percayalah nggak ada orang yang mabuk. Gitu ya. Karyawannya gimanain? Jadi tidak perlu lagi ada orang mengamankan gereja, orang mengamankan masjid. Nggak perlu. Biarkanlah roda pemerintahan dan negara kita ini berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kan gitu. Itu sih menurut saya. Baik. Abang Juma ini pernah ikut pesantren tapi nggak kadrun gitu loh. Pernah ikut pesantren kilat 1 minggu gitu loh, Bang. Dan dulu dia masih cerita dia ada pesantren kilat katanya. Iya, saya pernah ikut pesantren kilat seminggu gitu. Jadi saya tahu ya isu-isu yang terjadi di negara kita ini seperti apa gitu. Jadi kita kemudian ya wajar lah kalau sebenarnya gini loh Dek, sisi lain yang tidak dinilai oleh teman-teman. Kami umat Islam itu sebenarnya tersakiti ketika ada gereja yang aman-aman saja, kemudian banyak orang Islam di situ menggunakan baret, menggunakan ormas atas nama panji Islam, bendera Islam untuk seakan-akan kita ini seakan-akan wah Islam akan menyerang gereja. Itu poinnya. Padahal sebenarnya kalau kita ingin netral menyikapi ini semuanya, ya harusnya pada saat orang lagi Idul Fitri, banser-banser ini juga menjaga masjid. Orang lagi di Hindu, mereka jaga tempat ibadahnya orang Hindu. Begitu juga ketika orang Buddha lagi ibadah. Tapi yang ada yang santer sekarang ini adalah cuman gereja tok, ya kan? Kan itu jadinya. Gereja tok. Seolah-olah seolah-olah memang benar pengeboman itu dari Islam gitu. Enggak ada Bang. Begini Bang, aja. Aku mau tanya dulu. Gue nggak ngerti nih posisinya Bang Zuma ini nggak jelas. Jadi ini abang tadi ini, lu sanjung gue nggak jadi minta nomor rekening. Kagak jadi. Gue jadi kagak jadi. Maksudnya ini abang Zuma ini mendukung pernyataan Najah atau enggak? Iya begini loh Dek. Kita harus menciptakan rasa aman. Jadi nggak perlu lagi ada banser yang jaga gereja. Gereja harus aman, titik. Tempat ibadah harus aman, titik. Udah selesai. Sehingga kita sebagai anak bangsa tidak saling mencurigai satu sama lain. Kita berprestasi di negara ini dengan baik tanpa harus melahirkan sebuah rasa was-was, hati-hati. Kadrun lu. Kesalahan abang. Kan gitu. Bang, kesalahan abang di sini. Kadrun, orang-orang ormas itu melindungi gereja bukan dalam arti oknum-oknum aparat penegak hukum ini kekurangan personil, tidak. Itu wujud toleransi mereka. Itu wujud toleransi, bukan karena kekurangan, Bang, bukan. Itu wujud toleransi mereka. Ini loh, gua ini mau menjaga saudara gua untuk beribadah. Walaupun gua tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Itu di kepala mereka itu hanya itu, Bang. Itu loh. Gua nggak ngeliatin itu salah satu alasan. Itu that's the only reason yang mereka lakukan itu hanya itu Bang, hanya itu. Ini lo Islam, rahmatan lil alamin, ini lo agama damai. Gua mau melakukan ini karena bentuk ini lo agama damai. Gua nggak ngeliatin dia ada, nggak ada Bang. Iya, ada, tapi Bang.
Iya, tapi secara langsung dia sama halnya dia mengatakan Islam itu agama teroris. No bang, Gitu loh. gini, no salah bang. Lu Itu salah. mereka termakan dengan isu-isu Bukan, dunia. mereka justru nggak gini bang. Mereka itu Kenapa justru- mereka nggak jaga masjid pada saat orang Idul Fitri? Apa yang mesti dijaga? Kalian Nah. itu mayoritas. Nah itu dia Lah masalahnya. itu dia. Seakan-akan masalahnya itu. pada saat teman-teman Kristen lagi Natalan diserang, nggak mana ada yang kayak begitu, ada Gini bang, aja lah. gini bang. Justru gini bang. Gua Itu cuma cerita di negeri Konoha, Rion. Bang, Di bang, Indonesia gak ada. Bang Najak, gue bukan menyerang Islam loh. Sekarang ini loh, gue lagi menyerang Islam loh. Dalam arti gini loh, mereka itu melindungi itu dalam arti gini loh. Mereka itu benar-benar mau membuktikan Islam itu rahmatan lil alamin. Hanya itu, nggak lebih. Jadi jangan lu menaruh curiga sama mereka. Nah sekarang Gitu loh, gini, Orang yang jaga gereja itu mencoret rahmatan lil alamin loh, Rion. Kamu bilang mencoret, kamu tuh kok astagfirullah. Iya, dia Kamu tuh sudah kurang ajar. merobek Dek. rahmatan lil alamin. Kurang Nah, ajar. ini ya. di negara kita ini yang berbasis wilayah atau berbasis Ini kurang ajar, Kristen Bang. itu Ini kurang maksudnya ajar, daerah yang mayoritas Kristen, ada nggak di antara mereka yang menjaga masjid pada saat minoritas Idul Fitri? Gak ada bang, makanya gak ada yang toleransi Kristen itu Oke, sebenarnya. kan pertanyaan kan ke gua. Ini kan Kalau pertanyaan ke patokannya gua. toleransi Bro. harus jaga gereja, guys. Bro. Maka sekarang pendeta mau saya ajak ke masjid gitu loh. Bang, gini bang. Iya, Bang, ini kan dia nanya Abang Juma ini kan nanya sama gua. Iya. Jadi kan gua harus jawab. Oke, nih gini bang. Mayoritas itu Islam itu di Indonesia itu Islam. 80% Enggak, maksudnya itu- di tempat-tempat mayoritas Islam Kristen gitu maksudnya. Kan banyak di Gini. beberapa titik di negara kita ini. yang dijaga itu orang yang lemah, bukan orang yang kuat. Ya itu mindset kita. Yang dijaga itu orang yang lemah. Kalau orang yang kuat nggak perlu dijaga signifikan seperti layaknya banser. Iya gitu loh bang. Nggak, maksudnya kayak misalnya di suatu wilayah mereka minoritas, mereka ibadah, ada nggak mereka itu dijaga sama teman-teman ormas Kristen? Ada atau nggak ada? Alhamdulillah. Gini loh bang. Gua Bang Zuma, kami ini tuh, Ya. orang ada kabar baik Bang, Bang Bang. Zuma. Apa tuh, Dek? gimana bang? Ada profesor Yahudi masuk Islam sekarang kata Ustadz Idrus Romlini. Suara gak muter gua. Anjir gua gak muter. Gua lemes gua anjir. Anjir gua lemes banget. Bang. Alhamdulillah. Bang Juma, gua lemes bang. Iya, sebentar lagi ada Rion nanti syahadat juga. Enggak lah. Bang. Sama-sama kita Bang, sholat tapi- Jumat. Shalom, shalom. Wih, Selamat ini- malam. Guru Wih, udah gua nih. Ini bang. suaranya dirubahin. Mantap kali suaranya. Atau lagi makan ini, makan tude. Salam agak kareba Zulkifli. Woi, makan jak karebae. Bang, ini saya pas ini. Suaranya Mas kayak pas ini mirip Memang mirip apa namanya itu beduk ketika zuhur gitu loh. Cocok jaga masjid mirip loh. Ayo Jibril ya. Mirip Jibril nggak? jaga Kalau masjid mirip yuk. Jibril gua cekek ada Rion nih. Memang sih gereja nggak perlu dijaga. Cuma yang perlu dijaga adalah jangan dibom aja. Tuh, nggak perlu dijaga gereja. Tapi kalau kita Ya itu ambil dia. contoh, Kan ada gimana? aparat itu, ada TNI, ada Polri. Kan gitu. Jadi kalau inilah Juma nih. di daerah Manado Juma. sana masjid-masjid itu dijaga, kan ada namanya Brigade Manguni. Cuma kalau gereja memang nggak usah Brigade Manguni lagi ke bawah. nggak usah dijaga. Aduh. Yang penting jangan ada yang ngebom, itu aja sih. Jangan ada yang ngebom, jangan ada yang nikam nembak gitu. Jadi Ya. jadi tapi gini Kak pas apa? Tapi gue yakin sekali pernyataannya Bang Juma itu dia tuh sebenarnya tuh nggak sepakat dengan Bang Naja, tapi dia mencoba menengahkan itu. That's it, itu aja. Tapi Enggak loh, gue yakin Bang. semakin- Enggak, gue semakin- yakin Bang. Gue yakin, Semakin Bang, lu nggak banyak sepakat dengan itu. banser yang menjaga gereja pada saat ibadah, membuktikan bahwa negara kita nggak aman. Berarti dengan kata lain kita menganggap aparat kita itu ya nggak maksimal berarti kalau gitu. Tuh lu Bang, Iya kan? lu tuh berarti lu nggak belajar hukum lu. Enggak maksud Lu nggak saya belajar gini hukum. loh. Kenapa harus jaga gereja kan?
toleransi itu kan banyak, bukan Bang, hanya dari segi jaga abang tahu nggak? gereja gitu. Good. Abang tahu nggak? Yang menjaga itu bukan cuma hanya Banser loh. Pramuka juga, tim Pramuka juga banyak yang jaga. Dia nggak ada hubungan sama agama. Itu cuma bentuk toleransi. Ini loh, gua ini mau Sampai segitunya ya, sampai Bener. anak-anak pramuka suruh jaga itu loh. Iya. Tapi kalau kita bertanya-tanya dari mana dapat bubuk mesiu tuh para jihadis Kok cengeng kalau gitu ya? menurut Maksudnya kok sampai takut kali gitu. Ini Wafi mah kader nih. gimana? Ini kader bubuk Pak. mesiu sama detonator tuh beli di mana? Gimana Kak Ipas? Kurang besar suaranya. Bubuk mesiu sama detonator itu belinya dari mana gitu? Kalau yang Nggak saya tahu tahu saya. sih, kalau yang saya tahu sih belum ada kita dari negara-negara mayoritas Islam yang produksi alat-alat senjata kayak gitu. Semuanya dari Eropa, dari Barat itu. Iya. Negara mana yang memproduksi negara- bom? Iya Bang Zuma sama Dari kayak negara film-film oten porno semua. itu. Datangnya dari mana itu Bang Zuma? Film-film porno produksinya dari mana itu banyak itu? Kok aja. Jangan kayak Nah. cerita film porno, kasihan Aderian nanti masih bujang Iya beliau. maksudnya kan aku jadi ingat yang memproduksi produksi gitu loh. Prah, Jadinya dengan Gue kenapa ya? Ini WhatsApp gue nggak enak nih, handphone gue. Suara lu enak gak sih? Suara gini nggak enak gitu loh. Bang Juma ada suaranya enak gak? Ini nggak enak loh. Ini tadi loh. perempuan Ini itu nggak enak loh. memperhatikan Ini anak-anak. nggak Kalau enak kamu loh. nggak suka Ini siapa sih? perempuan, Bang, gini Bang deh, Epas, ini siapa sih bang? Lah, Kalau perempuan ini itu- ini nggak enak loh. Ini nggak enak nih. Gimana bang? Laki Gimana sama bang? perempuan, ibumu tuh perempuan. Kenapa sih kau benci banget sama perempuan sih Yon? Yon, kenapa sih benci banget sama perempuan? Lu bukan perempuan, lu Riva namanya. Lu bukan perempuan, lu Riva. Ya udah bahas yang serius saja deh yuk. Kita anggap ini udah selesai. Iya. Baik, ayo benar bang. Bang, saya mau tahu bang, kalau boleh tahu ya, kenapa di dalam Islam Yesus itu bukan anak Allah? Silakan. Maksudku gini bang, pertanyaanku gini. Kalian menuduh kami mengubah ayat, tapi faktanya kalian yang mengubah ayat. Padahal jelas sekali bahwa Yesus itu menyatakan dirinya dia anak Allah. Tapi Di kalian mana ubah, itu? jadi bukan. Di mana Matius dituliskan? 20. Oke. Matius 26 ayat 63 dan Markus something gue lupa. Markusnya gue lupa. Markus 9. Aku lupa. Aku nggak tahu. Lupa. Tapi Matius 26 ayat 63 tuh jelas sekali dia menyatakan bahwa dia tuh anak Allah. Tapi maksudku gini bang, lu percaya tentang Injil nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa. Tapi kenapa kalian ubah jadi bukan anak Allah bang? Silakan. Ya karena memang sebenarnya di original teksnya yang sebenarnya itu baik bahasa Yunani ataupun bukan itu bukan anak Tuhan. Anak Allah bang, bukan anak Tuhan. Anak Tuhan Bukan. tuh bukan anak Allah. Lebih pantas diterjemahkan sahabat atau pengikut Tuhan. Jadi abang ini umat terjemahan. Bukan dek. Ya, Kita ngambil oke, dari gimana? original teks bahasa Yunaninya, ya kan? Hoyos. Ya, hoyos itu kan hoyos. tidak mesti anak itu bisa pengikut, bisa sahabat. Jadi Yesus itu terus? pengikut Tuhan atau sahabat Tuhan alias orang yang intim kepada Tuhannya, orang yang akrab. Atau yang kami sebut biasa dengan sebutan Habibillah atau kekasih Allah. Gitu loh. Baik. Abang ini berarti mau menggunakan kitab kami toh, bener gak? Gimana? Abang ini lagi menggunakan kitab kami kan? Bener gak? Tau gak? Iya kan? Makanya gini loh, kan dikatakan anak-anak Tuhan itu kan larinya ke filsafat Nggak ada anak Yunani Tuhan. nanti. Yesus itu bukan anak Tuhan, Mbak. Jadi bukan anak Tuhan, anak Allah. Nah, Allah itu apa? Elohim. Nah, Elohim kan artinya kepada Tuhan juga ya kan? Salah. Elohim itu apa? Ya, Elohim itu artinya powers, kekuatan. Ya kan merujuk kepada otoritas tertinggi juga ya kan? Betul, tapi itu merujuk kan kepada Tuhan. Allah. Tapi bukan Bang. Tuhan itu adalah jabatan, gelar.
Gelar Mesias yang dimaksud. Jadi gini Bang ya, kamu dengar dulu Bang. Kalau Ya. disebut Tuhan Yesus, tidak ada satupun di kepala kami orang Kristen bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah Yesus. Tidak. Nah, tapi kan permasalahannya gini Bang. Orang Islam itu menganggap Tuhan itu ya Allah, Allah itu Tuhan. Nah, itu permasalahannya. Ya itu dia, makanya coba dibilangnya anak Elohim atau anak Theos atau anak apalah gitu, pasti nggak ada umat Islam yang protes. Tapi kalau dibilang anak Allah, pastilah kan gitu. Nah inilah yang kita bilang toleransi. Dia bukan. No, salah. Di dalam kitab Injil disebut anak tunggal. Karena begini loh Bang. Di Galatia 3 ayat 19 atau 16 saya lupa. Boleh dicek. Kami pun disebut anak-anak Allah. Kami ini Aderion Huta Barat dan Cayapas dan itu disebut anak-anak Allah. Tapi Yesus, dengar Bang. Dengar. Yesus itu tidak sama dengan kita, beda. Iya, Makanya karena Yesus Yesus dianggap lebih tinggi jabatannya karena dia logos. Bukan dianggap. Sangat mudah sekali, Pak. Ya, silakan Pak. Di dalam Al-Qur'an istilah kepada Isa itu semua merujuk kepada lahiriah batin ya. Makanya istilahnya walad dalam bahasa Arabnya. Nah, itu kita juga sama-sama tidak mengimani walad itu sebagai anak Allah seperti itu. Nah, Islam itu isinya semua tentang Isa itu walad. Makanya mereka tidak ngerti anak Allah. Yang disebut anak Allah Islam itu malah Uzair. Terus? Ya memang konsep Terus kenapa kayak Pak? Makanya saya berulang kali di dalam keislaman itu kalian mengerti tentang adanya konsep Tritunggal. Cuma kalian nggak tahu isinya itu apa gitu. Ya Tritunggal itu kan sama yang topik yang selalu sama dengan apa yang teman-teman narasikan selama ini, 3 dalam 1 Tritunggal itu. Iya kan? 1 hakikat 3 pribadi. Ada yang mengatakan 3 hakikat 1 pribadi. Ada yang 2 natur. Ada yang selama-lamanya adalah manusia, selama-lamanya juga ilahi. Kan pendapat dari teman-teman Kristen ini berbeda-beda satu sama lain. Kalian pegang semua, bro. Itu konsep yang kalian pegang semua. Duinatur itu apa? Duinatur itu istilah tauhid itulah duinatur. Makanya mana ada tauhid duinatur. Loh. Mana ada? Bahasa Arab. Tauhid bukan Loh, suku tanya. bukan bahasa Arab. Bukan. Bahasa Arab lah. Apa artinya? Artinya itu mengesakan. Nah, mengesakan atas apa? Oke, mengesakan. Bukan menyatukan. Kalau menyatukan kan namanya ada 2 barang disatukan jadi 1. Itu bukan. Kalau itu bahasa Arabnya bukan tauhid, tapi dhammah ya dhummu itu menggabungkan, menyatukan bahasa Arabnya. Kalau tauhid itu menganggap 1 itu memang sudah 1, mengesakan gitu. Mengesakan atas. Jadi dia belum mengesakan atas 1 sifat Allah itu esa, 2 kemudian af'al Allah itu esa, 3 zat Allah itu esa gitu. Iya, Allah itu esa, tapi dia kenapa mengesakan? Berarti dia tidak esa. Apanya? Mengesakan tidak esa. Benar. Mengesakan itu artinya membuat menjadi esa. Tauhid itu istilah kekristenan. Bukan gitu. Kenapa bisa ada di Islam? Makanya aku berulang kali bilang, kalian carilah tauhid itu berasal dari kata apa? Itu bahasa Ethiopia, tewahedo. Itulah tauhid itu. Tewahedo. Ngada-ngadi aja kamu kayak pas. Semua punya Islam di aku. Sebelum ada Islam, istilah itu sudah ada, tauhid. Tewahedo itulah tauhid. Duinatur Kristus itulah tauhid. Kenapa bisa menjadi konsep Allah di dalam Islam? Mengesakan atas apa? Kan nggak ada. Kalau dia esakan, ada. Bukan. Jadi Al-Quran itu membimbing kita untuk mentauhidkan Allah. Misalnya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah hanya kepada Dia.
Tidak boleh ada selain Dia. Tidak boleh mensyirikatkan Dia dengan apapun. Itu artinya tauhid. Itu kan konsep abstrak yang kalian bawa. Tapi kalian Oh, mengerti tidak. artinya. Jadi semua amalan kebajikan itu semata-mata hanya untuk Dia, untuk Allah kita lakukan, bukan karena ada unsur lain. Berbeda dengan saudara Kristen, ada yang esa namanya Yesus, ada juga esa namanya Bapa. Ada dua yang esa di situ. Kalau kami wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Itu tauhidnya itu di situ, kenanya di sana. Jadi syariat hukum-hukum yang kami dirikan itu hanya semata-mata karena Allah. Hakikat daripada ibadah kami peruntukan kepada Allah. Terus kemudian makrifat. Iya Zuma. Pertanyaanku sangat mudah. Jika Allah itu esa, buat apa diesakan lagi? Enggak. Jadi gini. Oke. Ini pertanyaan bagus. Coba kasih saya jawaban yang jelas dan tegas. Ya. Diesakan lagi. jadi gini. Orang yang biasanya kemudian contoh gini ya. Saya adalah seorang atlet bela diri misalnya. Kemudian saya ingin berjalan pada tempat yang sunyi. Lalu kemudian keberanian saya itu muncul bukan karena Allah, tetapi karena saya mengharapkan ilmu bela diri saya. Itu tidak mentauhidkan Allah namanya. Makanya dikatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'. Tidak boleh kemudian karena merasa hebat bela diri kemudian berani masuk ke dalam tempat yang gelap. Enggak boleh. Itu tidak bisa dalam ilmu tauhid. Harus berani karena yakin Allah yang menyaksikan, Allah yang menjaga, Allah yang melindungi. Itu baru tauhid. Itu contoh sederhana. Jadi bukan berarti ada beberapa unsur kemudian kami satukan lalu kami anggap itu adalah satu Tuhan. Tidak. Itu yang dimaksud tauhid. Mentauhidkan artinya tidak menduakan Allah dengan aspek apapun di dalam segala hal. Definisi mengesakan tadi jika seperti itu. Kalau gini loh, begini loh, saudara Kepas, begini loh. Contoh yang kurang tepat. Jadi kalau misalnya saya punya ilmu bela diri ya, atau saya memiliki senjata tajam nih, saya berani masuk dalam tempat yang gelap misalnya, karena saya mengharap ada parang kok, ada senjata kok, itu tidak mentauhidkan, artinya saya menduakan Allah. Itu yang dimaksud mentauhidkan. Mentauhidkan artinya itu semata-mata ridha, ikhlas, berharap hanya kepada Dia, apapun yang terjadi hanya kepada Allah. Itu mentauhidkan namanya. Sederhana kok itu sebenarnya. Cuman terkadang kita itu terjebak dari bahasa Indonesia kita yang kita paham sehari-hari sehingga bukan terjebak saat seseorang tidak mengerti etimologi, maka dia akan membuat definisi yang ngaco. Makanya contohmu tadi itu nggak tepat, Zuma. Iya, kami tidak mentauhid. Jika dia adalah esa, Allah itu adalah esa, buat apa diesakan? Mengesakan lagi. Karena artinya dan tauhid itu sama. Ya itu tadi. Itu tadi mentauhidkan Allah artinya semua upaya itu hanya kepada Dia. Satu-satunya harapan, tujuan itu hanya kepada Dia. Gak boleh kepada oknum lain, termasuk kepada kemampuan yang kita punya. Jawabannya akan bersembunyi di balik angka 1 terus, bro. Bukan. Di balik angka 1. Bukan. Jadi orang yang betul-betul tahu Tuhan itu satu. Jadi orang yang benar-benar jadi orang yang betul-betul memahami ilmu tauhid, ma'rifat. Misalnya dia sakit, kemudian dia berobat. Dia tidak pernah mengatakan bahwa yang menyembuhkan dia itu adalah obatnya, tapi karena ridha Allah, semata-mata karena Allah. Melalui perantaraan kemudian berobat, sembuh, Allah yang menyembuhkan. Gitu. Tapi bukan obat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah. Tetapi karena ada kegiatan yang diperintahkan kemudian bila kamu sakit maka berobatlah, ridha dari Allah menyembuhkan orang tersebut melalui perantaraan obat. Tapi semata-mata kesembuhan itu datangnya dari Allah. Itu tauhid. Gitu loh. Kalau mengerti hal itu cuma yang kita bahas ini tentang tauhidnya, bukan masalah contoh yang seperti barusan ini. Ya itulah analogi tauhid itu begitu. Artinya tetap tidak bisa dijelaskan juga kan? Mengesahkan itu atas apa? Begini, mengesahkan dari segala aspek. Semuanya hanya karena Allah. Itu poinnya. Semua hanya karena Dia. Tidak ada upaya dan kekuatan di atas muka bumi ini yang kita punya
selain daripada karena Allah. Semua karena Allah. Ya. Nah, itu baru Nah, sekarang mentauhidkan kamu bilang sehingga semuanya adalah Allah. Itu kamu sudah membuat teologi panteisme. Allah nah, itu menjadi kan teologi panteisme, bro. Tahu panteisme nggak? tahu. Pernah belajar nggak? Iya, itu Tahu nggak arti panteisme? itu berarti Anda tidak Ya, mengerti apa? tauhid. Apa panteisme? Panteisme itu menganggap kekuatan-kekuatan yang lain itu adalah merupakan satu kekuatan yang berdiri sendiri. Ini berbeda. Itu pengajaran-pengajaran seperti itu tidak seperti tauhid. Tauhid itu berbeda. Tauhid itu segala upaya dan kekuatan hanya milik Allah. Sehingga apapun yang terjadi selalu tujuannya hanya kepada Allah. Apa yang terjadi semua atas izin Allah. Tidak ada yang Panteisme bebas itu dari. bukan seperti itu. Panteisme Jadi itu gimana? semua itulah Tuhan. Semua itu Tuhan. Ya itu dia Semua itu maksudnya. Tuhan. Apapun yang kita lihat, semua yang kita lihat benda itulah semua Tuhan. Itulah yang Oh beda, nggak begitu, lain. seandainya Nggak seperti itu. Itu pengajaran yang seperti tadi. ya, taruhlah apa yang kamu katakan benar. Aku menerima apa yang kamu katakan tadi benar ya. Sekarang permasalahannya, mengapa sebelum Islam ada, istilah itu sudah ada dalam kekristenan, tewahedo itu. Kamu Iya baru dengar karena atau memang dengar, nggak pernah karena memang Tuhan itu menyatakan dirinya cuma satu dari dulu, dari ajaran para nabi. Jika tidak ada konsili Kalsedon, maka istilah tewahedo itu tidak ada, bro. Konsili Kalsedon ini jauh sebelum baginda Rasul lahir. Bahkan Iya, betul. kakeknya sendiri Ajaran tauhid belum itu di- dari belum dibuat. Nah, dari sejak pertanyaannya, manusia mengenal Tuhan, ajaran tauhid itu sudah ada. Tuhan itu satu. bro, tauhid ini ada karena konsili Kalsedon. Nah, Oh kenapa ya, kok istilah ini silakan. sama dengan Islam? Kalau gitu, Kebalik bro, kebalik. Gara-gara konsili Kalsedon ada istilah duinatur Yesus. Jadi istilah Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Itu Konsili. gara-gara konsili Kalsedon yang ada pada tulisan tahun Kolose 2 ayat 451. 9 itu sudah dibuat abad 1 ya sama Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus tidak menulis itu, maka tidak ada yang dilakukan konsili Kalsedon, tidak ada dasarnya. Nah, karena ada konsili Kalsedon. Konsili ada Kalsedon itu apa pemahaman sih tewahedo. tujuannya sih? Sebentar, kenapa Menentukan bagaimana posisi kok Yesus bisa- itu jadi dua. kok bisa tewahedo dan tauhid Iya. artinya sama? Jadi dari dulu gak ada yang memahami Yesus itu separuh Tuhan, separuh manusia, gak ada. Gara-gara konsili itu Kan kamu jadi mendefinisikan, ada. kamu mendefinisikan sesuatu yang tidak kamu imani. Ini kan aku cuma tanya, kenapa kok bisa ada fonetik korespondensi yang sama dengan istilah yang sama? Jadi Apakah Islam maksudnya mengutip dari jadi Kristen? maksudnya Kristen ini ajaran tauhid gitu. Loh, tauhid itu tentang kodrat, tentang kodrat. Sorry bro, tahu. Ya, terpental semua kita. Kenapa? Aku buka WA doang. Kenapa harus begitu buka WA doang itu? Mungkin kita disuruh istirahat kali. Enggak. Kenapa ini? Emang lemah ini. Banyak banget Iya sih. kelemahan di TikTok ini. TikTok. Betul. Banyak teman-teman mengeluh juga begitu. Iya, share screen nggak bisa. Terus ini panas. Iya, yang Baterai cepet HP sampai panas. panas sekali ya. Betul. Iya. Nah ini cahaya pas udah masuk nih. Udah. Naja mana Naja? Ditarik aja lagi. Aderion tadi mana? Ya sama itu, handphonenya panas itu. Ya lanjut. Iya, orang nakal betul.
Tes kok mental terus ya tulang? Panas, Itu apa kok panas? Waduh. Emang lemah ini sini. Lanjut. Ya itulah, Iya. itulah. Karena memang istilah-istilah Islam itu banyak dikutip dari sumber bahasa Ethiopia atau Amharic ya. Berulang kali kami jelaskan juga, tapi teman-teman Muslim sepertinya cuma mengabaikan saja. Seperti Hawariyun kalian bisa cek, itu bukan bahasa Arab. Hawariyun artinya apa? Coba ini ada Wafi nggak? Wafi. Ini baru naik nih. Coba kamu kasih tahu referensinya dari mana itu? Bahwa kata tauhid itu dari Ethiopia itu. Ya. Aku akan kasih referensinya, kalian cek Tewahedo Orthodox Church. Kalian cari Tewahedo itu artinya apa? Itu aja. Kalau larinya ke ortodoks lebih duluan Al-Quran daripada kitab dia. Ini kan udah pernah aku jelasin. Aku pun Kalau memakai kamus Profesor Doktor. Kalau Kristen ortodoks itu lebih duluan Al-Quran dari kitab mereka. Profesor Doktor Sayyid Hussein, orang Islam. Aku mana membaca ada. Itu. Loh, mana ada? Mau nggak? Ini aku kasih. Mau nggak aku kasih gratis? Coba open cam. Ya ilah, followerku cuma 2 bro, open cam. Ini. Oh, enggak bisa aku ya. tanya sama Wafi, Hawariyun bahasa apa Wafi? Kamu bisa bahasa Arab kan? Hawariyun bahasa apa? Bahasa Arab lah. Apa artinya? Pengikut setia. Pengikut setia. Dari mana? Kata dasarnya apa? Dari kata hiwar, orang yang suka berbicara, senang dalam berbicara satu sama lain. Itu bukan bahasa Arab, gimana sih? Loh, tadi sudah saya jawab loh. Hiwar, pengikut setia tuh nggak ada namanya hiwar atau apa, itu nggak ada. Kamu mengada-ngada karena enak aja bilang nggak ada. Nanti saya contohkan. Hawariyun itu artinya adalah rasul atau apostel. Kalian cek dalam bahasa Amharic ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau ke bahasa Arab. Gimana ceritanya? Jadi kalau misalnya ada kata di Arab, ada bahasa di Al-Quran yang berkesesuaian dengan bahasa-bahasa lain, langsung kemudian dibalik gitu loh. Seakan-akan Al-Quran ini Sekarang begini. Gimana? Hijrah pertama Nabi Muhammad kemana? Ya kemana? Madinah. Kemana? Madinah. Kok Madinah? Sebelum ke Madinah kemana? Kemana bro? Masa ke Probolinggo kota saya bro? Kerajaan Habasyah. Habasyah di mana, ada yang tahu? Nah itu belakangan itu. Lu bantah argumen saya pakai data. Loh. Kok Madinah? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kali menerima wahyu di Mekah, hijrah ke Madinah. Ini bro, ini ya kamus atau fik Indonesia Arab Jawa Indonesia bro ya. Hawari ini. Nah, hawariyu, al-hawariyu artinya ini pemberi nasihat, pembantu, penolong, sahabat karib, pengikut setia, dor. Selamat datang di kebenaran. Bahasa Arab ini bro. Tes. Hilang suaranya. Loh kok malah hilang setelah dijawab? Ah, ada-ada aja. Hilang. Hijrah pertama itu ke kerajaan Aksum, bro. Kalian mau bilang saya lebih ngerti atau enggak? Ya itu sejarah. Ini nggak perlu iman untuk mengerti sejarah. Iya. Coba bantah dulu. Berarti gini bang, intinya kalau ada bahasa Arab bang, lalu mirip dengan bahasa lain, diklaim bahasa lain itu yang dahulu gitu bang. Iya begitu. Makanya begini, kalian harus ngerti etimologinya dulu. Orang Islam pun tidak tahu Hawariyun itu apa. Karena emang bukan bahasa Arab. Mushaf itu bahasa apa? Bahasa Arab bukan? Aduh, anu aja apa? Islam itu juga bukan bahasa Arab gitu sudah, san-mesan. Di dalam Quran juga ada bahasa Yunani. Alkistos itu nggak ada artinya, alkistos. Apanya gak ada artinya itu loh? Alkistos artinya apa? Nah ini cuma kita bukan ke situ, cuma bahasa-bahasa itu kalian ambil dari kekristenan. Kenapa? Karena waktu Nabi Muhammad dikejar sama orang-orang Quraisy,
dia hijrah ke kerajaan Habasyah itu untuk meminta perlindungan. Nah, dari situlah mereka mendapat istilah-istilah itu. Karena apa? Bahkan perintah sholat aja belum turun di situ. Isra Mi'raj belum terjadi. Jadi tidak menutup kemungkinan. Bahkan ini tertuang dalam bukunya Profesor Dr. Syed Hussein Nasr. Ya. Judulnya Quran Study. Ini orang Islam loh, bukan orang Kristen yang bikin. Itu kalian mesti kaji dulu seperti itu. Nah, tentang tauhid itu kan dasarnya kalian. Ternyata apa? Ternyata ngambil dari Kristen. Sholat juga. Ternyata kalian ngambil dari sekalian Islam. aja semua syafaat, Idul Syafaat, Fitri. Idul Nggak apa-apa, Idul nggak Fitri. masalah. Idul Fitri. Ya, sholat kami tanya jam-jamnya asalnya dari mana? Kalian juga nggak tahu. Benar. Wudu. Maknanya. Nggak tahu. Makna jam-jam. Makna jam-jam. Makna jam sholat. Kenapa usia nanti di surga 33 tahun? Kalian juga nggak tahu. Kenapa aturannya kok Nabi Isa? Iya. Perbedaan antara cocok logi dan enggak itu adalah dalam kedalaman makna, Wafi. Iya. Jangan ketawa, ini serius loh. Kita bicara agama loh. Apalagi udah ngambil dari kitabnya orang Yahudi, nubuatan Eli Samaktani telah lahir, ambil semua dari Orang Yahudi. Yahudi Terus yang mana? yang Yang cocok abad 10. yang cocok dengan agama kalian dari Islam, ambil semua. Wudhu tiga kali, ambil semua. Terus cuma zikir 33 kali, usianya Allah Yesus, membenci, ambil sebentar, semua jika gitu. Allah membenci- Kenapa nggak sekalian ambil juga referensi dari Hindu Buddha? Jika itu kan jawaban orang udah putus asa, bro. Oh enggak dong. Jika Allah Enggak. membenci Tritunggal, kenapa basuhan wudhu itu harus 3 kali? Kan Gimana? kenapa basuhan wudhu itu nggak boleh lebih dari 3? Aduh. Iya nggak? Iya. Kenapa talak 3 kali? Iya. Kan kami hanya bertanya kan? Iya. Apalagi bro? Banyak. Apa mau kita diskusikan? Zikir kenapa 33 kali kan kalian juga nggak bisa menjawab. Itu topik-topik yang udah dibangun sama FIC. Kalian aja kenapa bijimu 3? Beca itu rodanya 3 itu loh. Itu ikut Kristen beca itu. Nah, itu kalau seandainya pun rodanya 3, kalian harus bisa menjelaskan. Kan katanya Allah itu membenci salisu salasa itu, ya. Kafirlah orang yang berkata Allah adalah yang ketiga dari 3. Kalau dia benci 3, Saya belum ngapain? pernah dia nanya 3 nih, saya belum semua? pernah nanya. Kayak pas sembahyang 7 kali, tefila 7 kali itu dasarnya dari mana kayak pas? Siapa? Saya kan nggak pernah nanya seumur hidup saya sama kamu. Billy nih si Billy. Sekarang ini saya Billy tanya, Yahudi. kamu Kenapa, sembahyang, kamu Hmm. sembahyang sehari 7 kali itu dari mana? 7 kali ya. Orang Iya, Yahudi dari mana itu itu? mengenal istilah orang Yahudi yang dulu ya. Ini bukan Yahudi abad 10 ya. Kalau Billy kan abad 10. Enggak, jawab Yahudi aja, dulu itu nggak usah, ibadah. nggak usah berretorika kesana sini, jawab aja. Dari mana kamu dapat landasan sembahyang 7 kali, sedangkan Daniel sembahyang 3 kali sehari? Iya, karena Daud mengatakan 7 hari sekali aku memuji-muji engkau. Daud loh yang ngomong. Daud tidak bilang itu tefilah, tapi halal Doa. atau pujian. Bukan bentuk dalam doa, tapi bentuk Ya, dalam tefila hal pujian. itu istilah kalian. Kristen itu tidak pakai istilah-istilah rapi, bro. Jadi pertanyaan saya belum dijawab. Tefila artinya bersembayang, berdoa, ya. Nah, kalau hilal itu pujian, bukan bentuknya dalam bentuk belum dalam bentuk pujian. Nggak jadi beli pizza. Tuh. Beli pizza. Ini bro, kayak pas. Ini bro, al-hawari artinya an-nasih, pemberi nasihat, pembantu, penolong, sahabat karib. Ini saya sudah pakai 2 kamus ya. Saya pakai 2 Iya, kamus bahasa Arab. Itu bukan. Iya bro, iya itu hanya definisi baru. Tapi definisi aslinya adalah bahasa Ethiopia bro. Dan itu ada di kamus studi Quran.
Loh, kamu bisa itu cek, kubilang, bisa cek itu apa yang kubilang. kalian tinggal translate bahasa Ngambil Amharic. di Rasul itu Yahudi, apa? ambil juga di Islam. Sempurna deh. Yahudinya kami ini adalah kelanjutan dari Yahudi purba, bukan Yahudi abad 10. Nggak ada Kristen kok. Kamu Kristen bukan Yahudi. Beda, ngaco aja. Yahudi Tuhannya abad aja beda. Ini, Kemarin kamu Yahudi- bilang YHWH bukan Yahudi Yesus ya. abad Saya 10 itu. saya udah ingat bahwa kamu bilang YHWH bukan Yesus. YHWH memang YHWH itu nama yang tidak dikenal. Itu Iya, hanya kamu bilang buatan bukan orang-orang Yesus loh. rabinik. Kemarin kamu bilang YHWH bukan Yesus. Saya ingat. Iya, karena Allah tidak memiliki nama. Baru dia Iya, memberi berarti nama kamu saat Yesus cuma Kristen yang model kamu aja yang ortodok ini yang bilang YHWH bukan Tuhan. Oh, Kristen lain semua- mengatakan itu Tuhan. Orthodox is the mother of church. Ya kan gereja, berarti bukan Yahudi kok kamu bilang Yahudi. Gereja. Iya. Orang Kristen dulu itu beribadah di bait Allah, Bill. Sekarang Orang gini Yahudi aja, yang sembahyang sekarang, 7 kali itu landasannya apa? Orang Nggak ada di Yahudi dalam yang ajaran sekarang, Yahudi kitab sembahyang Masoret. sembahyang 7 kali nggak ada. Kamu mau ngalahin Islam? Kamu mau ngalahin Islam Makanya 5 jadi biar lebih hebat jadi jelasin aja, 7 kamu gitu. nggak ngasih waktu. Iya, pasti itu Orang tujuannya. Yahudi yang sekarang kitabnya aja nyentuh WC bait Coba Allah aja tolong enggak. dibuka masalah ini biar tekstual proof. Dia kan nggak bisa nunjukin Nyentuh tekstual proof ya. Orang Yahudi sekarang kitab Masoretiknya nyentuh WC-nya bait Allah aja enggak pernah, Bil. Jadi Yang parah itu kayak pas ya. Yang benar tuh dari rabinik. Yang parah itu ketika kemarin kita diskusi masalah wudhu ya. Bang Zuma tanya apakah ada di gereja tempat wudhu, malah Bang Kaisar nunjukin wudhu di tempat taman, entah taman mana itu. Wudhu itu memang ditaruh di depan gereja dan hadapnya harus ke timur. Itu bukan di gereja yang ditunjukin gambarnya itu di taman itu. Ya gereja, kalian sangat mudah mencari itu. Datanglah ke gereja saya, datanglah ke gereja manapun itu ada tempat basuhannya di depan. Masa? Gitu. Ada tempat kolam renangnya dibilang Bahkan- tempat wudhu itu. Tempat baptis itu. Itu makanya bagi orang yang terkungkung dalam tempurung akan berkata demikian, bro. Dasar dalil wudhu di dalam kitab saudara ada? Ada di dalam kitab Taurat itu basuhan ya, bejana basuhan namanya. Jadi saat orang mau masuk ke dalam Taurat bukan kitab kalian, gimana sih? Kenapa? Kenapa? Iya, Bukan maksud kitab saya kalian katanya. Torah Oh, gitu. dasar wudhu, bukan dasar kitab orang wudhu. Kristen. Bro, Bukan lah. Yesus itu bilang semua yang tertulis dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur itu tentang dia. Iya, Yesus nggak bilang ke kitab orang Kristen. Bro, Ya, Mesias kita kan udah pengikut gagal, Kristus. mati bunuh diri, namanya Simon Bar Kokhba. Mesias kami ini mati dan Putus suaranya. Putus Di suaranya itu. mobil dia. Lu Billy katanya lu terakhir janjian sama gue, lu ngebahas sama Juma mulai. Ya lanjut. Ya, terima kasih. Ya lanjut ya Mas. Taurat katanya bukan kitab Kristen. Ya iya, Kalau nggak kan nebeng. lah. Kenapa? Taurat bukan kitab Kristen. Sebentar, coba agak nyaring. Ya Taurat Taurat memang bukan kitab Kristen. Dari mana ke mana? Taurat kitab. Astaga. Dari mana ke mana Aku Kristen tanya punya gini, kitab bernama simple ya, Torah? Simple. Taurat orang Kristen dengan Taurat orang Yahudi mana lebih tua? Loh, kok orang Kristen punya Silakan dijawab. Taurat? Orang Yahudi lah tahun 500 sebelum Taurat orang Masehi. Kristen 500 sebelum Masehi. sebelum Masehi itu kitab apa, Bill? Ya itu Torah. 500 sebelum Masehi kitab apa, Bill? Itu Torah ya. Torah apa Gue bilangin. namanya, Bill? Samaritan Iya, Torah. Samaritan Torah Torah. Samaritan Torah. Kenapa? dengan Yahudi itu, astaga, kamu mengemis-ngemis dari Samaritan. Lu tahun Samaritan 300 Torah. sebelum Masehi jauh ya. Samaritan Torah. Samaritan tidak itu Yahudi dipakai loh. di bait suci. Loh, Samaritan itu Yahudi. Septuaginta nggak pernah dipakai di bait suci. Beribadah di bait suci boleh nggak? Coba jawab. Septuaginta nggak pernah itu dipakai di bait suci ya. Kenapa gue bilang Ya. gitu? Seorang Romo bernama Sam Aldo mengatakan tidak pernah dipakai Septuaginta. Sam Lu gila aja Bil Sam kata Aldo dia. Siapa? Oh dia Romo, lu kan bukan Romo.
Septuaginta itu ya abad ketiga sebelum Masehi. Jangan ngomongin orang, Bil. Kristen. Iya. Dan kitabnya ortodoks itu lebih duluan Al-Qur'an daripada kitab ortodoks. Masa? Iya. Kitab yang dipakai orang Kristen Kristen ortodoks itu kitabnya lebih duluan Al-Qur'an. sama orang Yahudi. Itu loh. Hah? Apa? Kitabnya ortodoks itu kapan diterjemahkan dalam bahasa Aramaik? Kapan? Bahasa Arab kapan? Kapan? Tidak pernah kitab ditulis dalam bahasa Aramaik, bro. Makanya lihat dalam Ya, kitab ortodoks itu bahasa apa? Bahasa apa kitabnya? Loh, kamu pertanyaanmu udah salah. Bahasa apa? Kok salah pula? Enggak, maksudnya kitab Kristen ortodoks itu kitabnya bahasa apa dulu? Tanya dulu, jangan langsung ku jawab dong. Jangan langsung jawab, tenang. Kira-kira yang dibaca oleh para rasul, rasulnya Kristen nih yang kamu bilang pewarta itu. Kira-kira kitab yang dibaca para rasul kami ini bahasa apa? Bahasa Yunani, bahasa Greek, Septuaginta. Bahasa Yunani. Perjanjian barunya ditulis dalam bahasa apa? Bahasa Yunani. Ya udah clear. Nah, dengar, istilah Islam yang kamu klaim itu kamu dapat dari mana? Kitab ortodoks. Kitab ortodoks Ya. bahasa apa, Zuma? Ya, Coba dijawab. kitab Kristen ortodoks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang kemudian kamu ambil istilahnya, kamu katakan bahwa lebih duluan kitabmu daripada Islam. Iya, memang Gitu loh. emang duluan. Bahkan sebelum itu Enggak 2300 tahun lebih tua daripada kitabnya Billy. Loh, kitab kita kan tahun 500 sebelum Masehi, kitabmu masih jauh. 500 itu Samaritan, dan Samaritan Ya tidak sama dipakai. aja, Samaritan kan Israel. Orang Saya tanya, Samaritan Israel bukan Samaritan. tidak bergaul dengan orang Yahudi. Samaritan Israel. Samaritan Gimana itu lu kan orang bisa memisahkan? Nggak ada, Pertanyaan Samaritan paling itu Israel, gampang, bagian dari Orang Israel. Samaritan boleh nggak beribadah di bait suci? Boleh nggak, Bil? Boleh sekarang, kenapa emangnya? Sekarang bait sucinya di mana sekarang? Yang dulu boleh Ya. nggak? Yes, lu lihat dong nanti di masalah Jangan tentang terguncang. nubuatan bahwa mereka akan disatukan kembali kok seperti dahulu. Kenapa jadinya? Justru kalian ini yang anti Semit, ya. Torah kalian Ortodok ini aja mengajarkan beda anti isinya kok. Israel. Kalian mau kompak-kompakan. Iya. Torah kalian itu beda. Loh, nih gua katakan ya. Septuaginta itu baru dikumpulkan secara lengkap itu di abad, jangan kaget ya. Abad Orang keempat baru. Dia dengerin ya, Orang Septuaginta yang Samaritan itu komplit. loh nganggep Talmud itu Dengerin. Gue baca dari sumber ya. Nih ya, gue bacain ya. The original Septuaginta was completed orang Samaritan before itu the loh 4th nganggep century. Talmud itu Jadi Septuaginta itu baru komplit dikumpulkan abad keempat Masehi, coy. Dor. Luas nih gua. Dor. Maksudnya gimana? Maksudnya Ya. gimana? Jadi Septuaginta itu disusun. Septuaginta disusun secara komplit. Ini bantah lah Loh. sejarah Kristenan. Loh, ini gue baca, itu gue dengan buku Orang yang Samaritan itu tidak percaya Talmud, katanya itu sampah. ini kan bukan masalah ngomong Talmud, ini masalah Yang kedua, apakah Septuaginta yang nulis itu kitab Masoretic Text itu juga menganggap yang nulis kitab Masoretic Text alias keluarga Ben Masor ya, atau keluarga Masoret, dia menganggap Talmud itu juga adalah sampah dan Torah Sebal Peh. itu bahasan lain, nggak usah dikait-kaitkan. Orang Kenapa Yahudi Karaid jadi gemetar percaya begitu? tradisi Ya Islam. itu belum kaitan bahasan, bukan bahasan itu. Sedangkan Septuaginta secara komplit itu baru muncul abad keempat, ya, disusun komplit Bang Billy. abad keempat. Abad keempat. Bang Billy, ini ada yang chat. bisa jawab nggak? Ini berulang Ini kali ada pertanyaannya. chatan Bang Kayapas. Orang Bang Kayapas. Yahudi ibadah di mana sih sekarang? Bang Kayapas, Ya. ini ada chat ya di komentar. Bang Caisar, tolong dong turunkan Kayafas ini, membodohkan iman Kristen, takut saudara Kristen mualaf semua nanti. Ini dari teman lo ini. Siapa? Dari Kristen. Coba kita tanya hostnya. Makanya dengerin ya. Hostnya. Orang Kristen pun Kira-kira yang kuucapkan ini pembodohan atau kebenaran? tidak semua orang Kristen itu memakai Gue yakin yang Septuaginta. chat. Ada datanya nggak? Kira-kira host. Kira-kira yang kusampaikan ini ada datanya atau enggak?
Mana ada kamu nunjukin data dari tadi kayak Nggak pas ada data, ini justru di sini justru Yahudi tadi sudah yang ada. aja mau menunjukkan data. Ya, Yahudi ada, Muslim ada. Lo mana anunya kitabnya gitu loh. Kok nebeng-nebeng kitabnya nebeng milik orang Yahudi. Kemudian Yahudi ketika yang dulu. Makanya ketemu orang Yahudi bilangnya istilah-istilah Islam nyomot dari Kristen. biar kita konfirmasi. Biar kita konfirmasi. Mau lagi ku jelasin nggak, Bro Wafi? Siap mendengarkan? Kasih kesempatan dong, Mak. Siap mendengarkan nggak? Dari tadi kamu nyerocos itu nggak ada datanya sama sekali tuh mana? Sabar. Gini bro. Mumpung ada orang Yahudi nih. Pada zaman dulu, pada zaman abad pertama setelah Yesus naik ke surga, orang-orang Kristen itu menjadi orang mayoritas di bait suci. Makanya pada saat kehancuran bait suci tahun 70 Masehi, orang-orang minoritas yang merupakan dari sekte Farisi itu mendirikan ajaran baru yang didirikan oleh Rabi Akiva, Yohanan ben Akiva. Itulah Yohanan ben Akiva, nggak ada nama Yohanan ben Akiva. Dulu Billy. Yohanan ben Akiva. Yohanan ben Zakkai. Udah jangan potong. Gue mute dulu ya. Yohanan ben Zakkai dan Rabi Akiva. Nah, itulah yang jadi yang baru bener. Yohanan ben Akiva nggak ada. Ya, lu jangan potong dulu. Jangan dipotong, gua jambak lo, Bil. Ya, jadi Yohanan ben Akiva. Jangan dipotong dulu dong. Aduh, Billy kalau ngomong gua mute dulu dah. Kalau lu benar, lu jangan distract, lu sabar. Gua jelasin, nanti kalau salah lu bantah gitu loh. Nah, iya betul. Rabi Akiva inilah yang mencetuskan bahwa harus dilakukan namanya konsilium nia, yaitu apa? Yaitu menetapkan Kristen itu sebagai bukan Yahudi, ya. Kristen yang mayoritas itu sebagai bukan Yahudi. Dan dia membuat kanon kitab suci baru yang merubah isinya tentang nubuatan Kristus, ya. Jadi kitabnya orang Yahudi sekarang dengan kitabnya orang Kristen itu berbeda. Nah, kemudian itulah cikal bakal yang dipakai. Aduh, anak gue nangis lagi. Itulah cikal bakal yang dipakai sama orang Yahudi yang baru jadi abad 10. Kitabnya itu namanya kitab Masoretic Text. Nah, kitab Masoretic Text ini tidak pernah dipakai di bait suci karena dia baru jadi jauh setelah kehancuran bait suci. Sementara kitab Septuaginta itu kitab yang dipakai di bait Allah, yang dibaca Yesus, yang dibaca Rasul. Nah, buktinya apa? Buktinya orang-orang Yahudi itu masih beribadah sampai hari ini, namanya sinagog. Sinagog itu adalah istilah yang ada dalam Septuaginta, itu bahasa Yunani yang dipakai oleh orang Yahudi. Jadi sinagog itu bukan bahasa Ibrani, ya. Bukan bahasa Ibrani modern, bukan. Termasuk juga orang-orang ini menamakan dirinya ortodoks, Yahudi ortodoks. Ortodoks itu bahasa Yunani juga, orto dan doxa, pengajaran lurus. Nah, orang-orang ini juga itu membangun ajaran-ajaran baru yang berbeda dengan Yahudi yang terdahulu. Apapun yang isinya tentang Kristus, itulah yang mereka tolak. Nah, jadilah Billy dan kawan-kawannya ini yang mendirikan negara Israel. Kenapa negara Israel tidak bisa berdiri? Karena kitabnya baru ada abad 10. Sama seperti ditemukannya kembang api. Nah, kemudian ini narasi ini juga dibenarkan oleh Islam. Kalau orang Yahudi itu benar-benar mengubah kitabnya setelah zamannya Nabi Isa, yaitulah kitab Masoretic Text. Nah, sementara orang-orang sekarang menganggap orang Yahudi itu orang Yahudi yang zaman dulu. Padahal kalian harus tahu, orang Yahudi yang sekarang ini juga punya 3 orang Mesias setelah Yesus, ya. Yesus dia tolak, tapi dia punya 3 orang Mesias dan dia gagal. Nah, coba kita tanya sama Billy. Rabi lu gagal nggak, Bil? Menetapkan Mesias? Singkat jawab, gagal atau sukses? Gagal atau enggak, Bil? Halo? Itu di mute itu. Billy. Di unmute, Bil. Iya, buka mic-nya. Unmute, Bil. Rabi lu gagal atau enggak? Mute. Bil, unmute itu buka tekan mic-nya. tombol yang mic, Bil. Billy. Wah, kan tadi Mas Kaisar yang mute itu ya. Coba iya, habis motong-motong. Di unmute dulu, tolong.
Ini pertanyaan bagus nih. Harus dia sendiri ya. Alasan-alasan gaptek. Gue nggak ngerti TikTok. Ya, ya. Billy. Ya, dia. Phil. Pura-pura. Dia lagi sembahyang. Pura-pura. Dia lagi sembahyang lo. Udah ditanya. Olam haser malam. Lagi sembahyang deh. Ya ilah. Kalau kayak gini mah sama aja debat. Giliran ditanya pura-pura ibadah. Kan gitu kan. Andalan. Temanya kamu. Kalau nggak ibadah kerja. Dari tadi nyerocos gak ada dalilnya. Coba saya tanya, kamu sholat 7 kali itu 7 kali sehari itu dari mana dasarnya kayak pas? 7 kali sehari, orang Yahudi itu ibadah 3 kali sehari. Ada dalam kitab Daniel. Coba sebutkan di mana ayatnya? Ada, aku lagi nyetir nih, mau beli makanan, beli pizza. Nah, 7 kali alasan setelah ditanyain dalil beli makanan kamu. Wah, sama aja kamu ini. Followerku cuma berapa ini? Cuma 5 apa 3 nih followerku. Coba lihat. Kalau bisa share. Masa setiap hari sholat ayatnya gak tahu, Rek? Aduh. Loh, sholat itu, astaga, sholat aja kamu nggak ngerti artinya kan? Sholat itu ada bacaannya harus mazmur. Di Islam itu sholatnya bacaannya nggak jelas. Ada tahiyat lagi. Ada tahiyat lagi. Minta supaya Nabi Muhammad dan keluarganya diselamatkan. Iya kan? Saya belajar. Tapi nggak pernah sholat minta supaya Yesus diselamatkan karena dia juru selamat. Apalagi Rasul supaya diselamatkan. Juru selamat tapi nggak selamat. Kalian itulah juru selamat bagi baginda Muhammad. Kalian itulah bagi juru selamat. Makanya kami ini sedang berdebat melawan juru selamat. Juru selamat Wafi dengan juru selamat Zuma. Iya nggak? Gimana Anda mengatakan Yesus juru selamat, dia sendiri nggak selamat? Loh, dia naik ke surga, bro. Naik ke langit, naik ke surga. Tidak selamat, loh. Naik ke langit itu kan narasimu. Narasinya Anissa bahasa asli Yunaninya apa? Brother. Ayo. Bagi kami. Ayo. Yesus bilang bahasa Yunaninya apa itu yo? Dor. Kok dor? Iya kan? Iyalah beda surga, beda langit. Di Bible versi Arabnya saya juga melihat bahasa Arabnya as-sama, langit, bukan surga, dor. Jadi dasarnya bahasa Arab gitu. Terus Yesus orang Arab. Loh, berarti Kristen Arab sama Kristen Indonesia lain. Makanya kalian itu tetap menjadi Muslim. Sementara kami itu beda standar. Yesus itu satu-satunya nabi yang diselamatkan loh dari kematian. Iya, kalau narasi seperti itu Zuma, yang apa-apa. Untung dia diangkat ke langit. Tapi kalau tidak, perlu kita ketahui ya, di dalam Kristen itu Yesus mati dan bangkit hari ketiga ya. Artinya ada sesuatu yang impas. Tapi kalau di Islam, Isa itu tidak mati, tapi digantikan oleh stuntman. Nah, stuntman-nya yang mati sampai tahun 2022 nggak bangkit. Nah, itu yang merencanakan itu bisa kena pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, bro. Jadi Allah itu bisa dikenakan sebagai pembunuh berencana karena merencanakan. Emangnya disalib penjara gitu? Loh, coba stuntman-nya itu kemana sekarang nasibnya? Masuk surga atau masih di alam mana? Bahasa Yunaninya surga itu apa? Bahasa Yunaninya langit itu apa? Coba. Aku tanya dulu. Stuntman-nya Isa Lo tunggu dulu, kata kamu kan Yesus terangkat ke surga. Bahasa Yunaninya surga sama bahasa Yunaninya langit itu beda apa sama? Itu udah final. Tidak perlu membahas sesuatu yang udah final. Dor. Nah, stuntman-nya Isa ini sekarang di mana? Ada di surga, di neraka, atau masih dimakan belatung sampai sekarang? Stuntman-nya Isa ini. Nah, itu jawab tuh, Ustaz. Coba dijawab. Kalau ini saya nanya duluan loh Bang Kaisar, tapi dia gak jawab loh. Saya nanya bahasa Yunaninya surga sama bahasa Yunaninya langit sama apa enggak? Nah, kan takut kan? Ini nggak jauh beda. Loh, saya nanya duluan padahal. Pura-pura ibadah. Loh, tadi saya nanya dalilnya sholat 7 kali sehari, kamu ternyata alasan masih nyutir. Sholat 7 kali sehari. Siapa yang bilang pura? Kisah para Rasul 2 ayat 4. Kayak pas bilang pura-pura ibadah bro tadi. Oh, itu namanya memfitnah ya. Terkutuklah orang yang suka memfitnah.
Ya. Dipanggilin malah baca doa. Lo ya fitnah, kan? gue bukan Padahal ibadah, sampai istilah bilang gue orang ibadah. Yahudi itu Gue paling sedang, sore itu jam gue 6. sedang, gue sedang hafdalah. Apa? Tahu hafdalah? Syahadat. Mentret salah. Ya, gue sedang menutup sabat. Ya, Yaudah, jadi dijawab aja. jadi jangan fitnah. Fitnah itu hukumannya cepet mati loh. Ya udah. Jawab. Hati-hati. Billy, tadi ada pertanyaan Cas. Mesias sukses apa enggak? Ini bayar ini. Kenapa? Oh iya. Mesias. Gimana cara pertanyaannya? Ya. Rabi Mu'id, kamu kan udah punya Mesias Bill yang mati kena dihajar masa bunuh diri tuh. Ya. Untung Paulus gak hidup gagal sekarang. apa Paulus hidup, dia bilang orang yang nyetir, terkutuklah orang yang nyetir alasan itu. Orang Dulu aja, ntar dulu jangan aja. dipotong dulu. Dek remeh kacong. Ya. Jadi Mesiasmu itu gagal atau enggak, Bill? Oke, Mesias kita yang dianggap Mesias oleh Rabi Akiva. Pertama, saya harus meluruskan pernyataan kamu yang salah. Nggak ada Yohanan ben Akiva, itu salah. Nggak ada Yohanan ben dan Rabi Akiva. Yohanan ben Zakkai. Jadi bukan Yohanan ben Akiva, itu namanya Anda. Dengerin dulu. Ya, orang mau ngomong dipotong. Udahlah, ngomong sendirilah. Ngomonglah sendiri. Jawab aja. Tadi dipotong nggak mau. Ngomonglah sendiri. Itu gagal apa enggak, Bill? Jawab dulu, Bill. Ya maka dulu, ini kan lagi dijawab. Kok ngobrol mulu nyerocos panik apa gimana? Ustadz Billy Tafadol. Apa itu? Nggak ngerti saya istilah-istilah Islam yang kamu gunakan di dalam bahasa Yunani. Ditanyain Yunaninya surga sama langit aja gak tahu dia. Lanjut Bill. Ya, pertanyaan singkat Billy, lo jawabannya singkat. Kalau kita Syamaim tahu. Ya, jadi jawabannya adalah apakah Mesias kita gagal dibandingkan Yesus lebih hebat karena Bar Kokhba ya, Simon Bar Kokhba itu sabar dong. Simon Bar Kokhba itu pernah mengalahkan musuh-musuh Israel pada waktu itu ya. Terus mengembalikan kejayaan Bait Suci itu sudah 2 kriteria dari Mesias, ada 6 Mesias ya, ada 6 kriteria Mesias, yaitu membangun Bait Suci dan mengalahkan musuh-musuh Israel pada waktu. Jadi apakah Simon Bar Kokhba itu hebat daripada Yesus? Jelas, karena dia mengalahkan musuh Israel. Saya cuma tanya gagal atau mengembalikan Bait Suci. Iya. Bagi kami mereka dia berhasil lah, bagi kita berhasil. Berhasil ngapain? Untuk kriteria Mesias dia berhasil, tidak gagal karena dia mengalahkan musuh Israel dan mengembalikan Bait Suci. Itu tidak gagal. Mengembalikan Bait Suci. Bait Suci yang mana? Bait Suci yang dilumuri darah babi lah. Iya, di mana Bait Sucinya kan nggak ada. Halo? Jadi gitu ya, pertanyaan kamu sudah saya jawab. Lo pertanyaannya gagal atau enggak gitu loh. Loh, saya sudah bilang tidak. Tadi kan tidak gagal karena sudah tidak gagal. Saya jawab karena lebih hebat dari Yesus. Dia punya pasukan. Dia punya pasukan mengalahkan tentara musuhnya dan dia mengembalikan kejayaan Bait Suci gitu. Dia mati nggak, Bill? Mati. Mati kenapa dia? Bangkit gak? Enggak lah. Kenapa dia, Bill? Bangkit enggak, Bang? Bill? Karena mati dibunuh. Dibunuh sama ya sama siapa? Jelasin dulu. Jawab dong, Bill. Jelasin dulu dong Mesiasmu yang gagal itu. Gagal kan menurut kamu. Iya. Loh, aku nggak maksain harus gagal. Siapa? Cuma dia matinya kenapa? Ya dibunuh lah oleh musuhnya. Oleh ya siapa? Yang bunuh siapa? Masa Mesiasmu lupa yang bunuh siapa? Loh, kalau gitu kamu nanya ke Mesias dong, jangan tanya ke saya. Berarti dia mati dibunuh oleh siapa? Oleh tentara. Tahun 94 ya, nanti kalau aku kasih tahu yang bunuh dan bagaimana terbunuhnya terlalu sadis ya. Tahun 94 Mesiasmu gagal lagi nggak, Bill? Oh iya, siapa namanya dulu? Rebel Lubavitch, orang Ukraina.
Oh, berarti kamu tidak mengikuti alur sebelum Rebel Lubavitch ada. Ada. Dan Siapa namanya? Ini aku nanya. Ya, siapa namanya? Ya, siapa namanya dulu? Loh, kok loncat-loncat Kan jangan. mati. Mesiasmu nggak ada yang bangkit, bro. Lubavitch mati, tahu nggak kenapa? Lah emang Mesiasmu bangkit? Emang Mesiasmu bangkit? Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada Yahudi Ortodoks itu. Tidak ada. Yesus bagaimana punya tentara? Kapan jadi tentaranya? Kapan dia punya kerajaan? Kapan dia mengalahkan musuh Israel? Nggak Mesias itu lahir ada. di Bethlehem, Bill, bukan di Ukraina. Yang lahir di Bethlehem juga banyak. Mesias lahir di Bethlehem, ya. 2 Samuel 17 berkata, kerajaannya akan untuk selama-lamanya. Nah, kerajaan mana? Kerajaannya yang untuk selama-lamanya? sekarang kerajaannya Yesus mana? Waktu dia datang jadi Mesias, katanya jadi Mesias, kerajaannya mana? Malah dipentung sama pasukan Roma. Kerajaan mana? Kerajaan Allah sudah dekat. Lambang kerajaan ada di pundaknya. Lambang kerajaan mana? Kerajaan Cap Gome. Cap kaki 3, cap badak yang asli. Ini hebat. Karena bukan saya loh yang bilang. Isa itu Al-Masih atau Mesias. Tapi dia di sini saling berjilat-jilatan dengan Yahudi Rabbinik. Jilat-jilatan dan barter-barter. Mulai emosi. Saya bacakan data. Makanya yang kami imani kan langsung terangkat ke langit, nggak dibunuh. Kenapa tidak ada namanya Simeon Al-Masih atau Simeon Barkoba Al-Masih? Kok yang ada Isa Al-Masih? Itu kalian mesti kompak dulu. Om Bimpa, Om Gambreng. Mulai emosi dia. Mulai emosi. Lambang mulai ngawur. Saya nggak pernah emosi. Lambang kerajaan ada di pundaknya. Kerajaan mana? Itu kan. Makanya kalian menentukan Mesias dari sudut pandang kalian. Kalian sendiri tidak tahu. Yang satu udah gagal berapa kali. Yang satu juga nggak ngerti. Emangnya yang membangkitkan Mesias kamu siapa aja ya, Pas? Yang membangkitkan Yesus? Yesus kan Allah itu sendiri. Nah, di situ errornya. Artinya kalau bukan firman Allah. Ini ajaran dari mana ini? Ada Tuhan jelma jadi manusia. Ajaran dari mana kalian dapat? Ya nggak apa-apa. Memang dari mana? Udah apa katanya? Kami itu diajarkan untuk memberitakan kebenaran. Semua akan memusuhi kita. Kebenaran dari mana? Maksud saya gini loh. Kalau Tuhan Anda itu adalah Tuhannya orang Yahudi, di mana di kitabnya orang Yahudi ada Tuhan menjelma jadi manusia? Israel di mana tuh? Di sana bunuh-bunuhan. Di sini kalian peluk-pelukan demi lawan Kristen. Mereka di sana mereka ribut bukan masalah akidah loh. Sebentar, aku tanya. Di Islam ada nggak di Islam nabi yang Bang kayu Pak, suaranya kecil. Ada nggak di Islam nabi atau rasul yang mati kena stroke? Ada nggak? Apa tuh? Di Islam nggak ada, bro, nggak ada. Ya. Wah, itu kalau di Yahudi Rabbinik ada itu, Mesiasnya mati kena stroke tuh. Namanya. Nah, yang parah itu ketika ada Tuhan dibangkitkan sama Tuhan gitu, yang parah itu, bro. Pendiri dari kabat. Parahnya gimana, Naja? Iya, masa Tuhan mati dibangkitkan sama Tuhan? Berarti ada 2 Tuhan dong? Sendiri. Dia menyerahkan ambilnya sendiri. Itulah kenapa disebut salah, Bang Kaisar. Dia dibangkitkan. Loh, iya dong. Karena kemanusiaannya dibangkitkan oleh keilahian. Nah, itu dia makanya saya tanya. Ajaran dari mana? Agama tertua kan dari Yahudi tuh. Nah, kakak tertua ini ada nggak mengajarkan bahwa Tuhan itu akan datang menjelma menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia? Ada nggak? Septuaginta Mazmur 39 ayat 7. Baca coba tanya sama kakak tertua, coba tanya kepada kakak tertua. Coba bandingkan dengan Masoret teks itu Tuhan itu Allah. Saya jawab dulu ya pertanyaan siapa namanya Saudara Juma. Ini dijawab sama anak bungsu ini, yo, anak tertua. Dengerin. Sisa dari kitab Septuaginta probably translated diterjemahkan setelah 200 abad jauh lamanya. Jadi Septuaginta yang awal itu hanya 5 kitab Musa. Nah, kalau Septuaginta ada Mazmurnya, itu bukan Septuaginta namanya, bukan Proto Septuaginta, tapi Septuaginta yang awal itu Pentateuch, penta artinya 5, ya.
Jadi jelas Septuaginta yang awal itu menghasilkan Pentateuch 5 kitab Musa. Baru setelahnya dikerjakan 200 tahun kemudian dikerjakan oleh siapa? Bapak-bapak gereja. Menurut siapa? Bapak-bapak gereja. Menurut Bapak gereja loh yang nulis Vulgata itu dia menulis bahwa di zamannya dia itu ada Septuaginta yang dikerjakan oleh Origen. Jadi Septuaginta yang asli tidak ada Mazmurnya, makanya itu karangan buatan bapak-bapakmu, ya. Ini saya pakai data ya. Dengerin, most of the remaining book. Sabar. Ini saya pakai data ya. Saya pakai data judulnya When God Spoke Greek, ketika Tuhan berbicara bahasa Yunani. Ditulis oleh Timothy Mikhailo. Jadi dikatakan gini. Most of the remaining book of the Septuagint, jadi sisa-sisa lainnya dari kitab-kitab Septuaginta itu diterjemahkan lebih dari 200 tahun kemudian baru komplit ya. Jadi Mazmur tidak ada di dalam Septuaginta awal. Nah, ya Itu jadi kan Jerome Bapak gereja itu mengatakan di zamannya dia ada 3 Septuaginta. Jerome itu abad ya. berapa, Bro? No, Jerome mengatakan di zamannya dia itu Jerome ada 3 Septuaginta yang ditulis oleh Origen. Jadi semua itu adalah bapak-bapak gereja yang tidak sepaham dengan kalian. Septuaginta palsu itu yang bikin orang Yahudi semua. Aquila. Oh, nggak ada, Origen bukan orang Yahudi loh. Origen. Aquila orang apa, Bill? Aquila orang apa? Aquila nggak menciptakan Septuaginta. Kamu Aquila salah. orang apa? Jawab dulu. Dengerin. Aquila orang Aquila apa? orang Yunani. Orang Yahudi. Bukan. Dia orang Yunani yang convert agamanya ke agama Yahudi. Agamanya Yahudi. Ya, gurunya namanya Aki. Kenapa? Gurunya namanya yang membuat dia proselit namanya siapa? Halo. Jangan low dong energinya. Kok low? Enggak, sekarang gini. Saya luruskan ya. Iya. Aquila orang agamanya Yahudi. Aquila agamanya Yahudi. Orang Yunani. Yunani. Ya. Dia yang meyahudikan dia namanya. Tunggu, gua cari dulu di buku ya, karena gua jangan lo dong, Pak. Aduh, gimana sih? Lo enggak semuanya gua hafal dong. Sih orang Yahudi. Billy ini mendingan lo pakai referensi. Kamu dari tadi ditanyain sholat, alasannya nyetir. Ditanyain ini alasannya anak nangis. Ditanyain itu nggak ada. Ngeles aja kamu kayak pas. Jadi kamu nggak apa-apa mau dibilang ngeles, mau dibilang nggak ada ilmu, yang penting iya, karena dari tadi kamu intinya nanya nggak mau ditanya kan gitu. Islam. Jangan sekalipun sebut saya Islam, karena kalau saya disebut Islam, saya sama seperti Anda. Saya tidak mau. Loh iya, udah ada orang Islam ngakui Tuhan dibangunkan sama Tuhan itu udah ada, Bro. Sebentar 10 menit ya. Bangkitkan, bukan dibangunkan. Nah itu mau ditanyain lagi alasan makan, ada aja alasannya, gak mau ditanyain intinya kayak pas itu. Nggak tadi kayak sholat-sholatan lah. Ya makan apa itu kamu? Makan firman yang sudah jadi daging, jadi rendang. Ini makan soto Madura. Oh Madura. Kira ini ya, pamit dulu ya, Bro Zuma. Makasih, mohon maaf kalau ada salah kata ya. Oke kawan, oke bro. Thank you. Mohon maaf ya kalau salah kata aku nanti masuk lagi. Abad keempat doi, Septuaginta abad keempat. Septuaginta itu topik yang menarik ya. Septuaginta itu komplit abad keempat ya. Jadi kalian itu masih kalah. Astaga, dari tadi Septuaginta abad 4 itu kan bikinan orang Yahudi, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Cek, suara saya kedengaran, teman-teman, sahabat-sahabatku. Cek.
suara saya kedengaran? Baik teman-teman, ini karena kondisi TikToknya kayaknya ya. TikToknya kayaknya yang ini ada gangguan gitu. Mungkin HP saudara Kaisar itu udah panas sekali karena dari tadi ya. Jadi kita sudahi aja. Cuman hikmah yang harus kita petik di sini adalah ketika kemudian kita melihat ya, dipertontonkan bagaimana seorang praktisi Yudaism dan teman-teman dari Kristen Ortodoks ya memperlihatkan adanya pertentangan yang sangat-sangat signifikan, semakin membuat kita yakin tentang kebenaran Islam. Jadi yang Kristen membuka kekurangan praktisi Yudaism, yang Yudaism membuka kekurangan dari Kristen. Jadi Al-Quran semakin sempurna tentang apa yang diberitakan oleh Al-Quranul Karim tentang perselisihan antara Yudaism dan Nasara. Ya, kita udah lihat ya teman-teman sekalian, kita udah membuktikan ya. Artinya apa yang kemudian diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kita sebagai umat Islam, itu tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Kita lihat ya, saudara kita Billy ini memang betul-betul darah Yahudi, dan dia itu memang salah satu aktivis ya, aktivis aktif di dalam kajian-kajian Torah yang kemudian mereka sebut dengan kitab Masoreh dan seterusnya. Artinya bahwa ketika mereka berbicara mengenai keyakinan mereka, ternyata ada sisi ruang, ada ruang di mana ada celah yang bisa ditemukan oleh orang-orang Kristen. Begitu juga sebaliknya, ada luka yang menganga di Kristen yang ditemukan oleh orang-orang Yahudi. Tentang Mesias, ya tentang Mesiasnya Yahudi sudah dibuka oleh teman-teman Kristen Ortodoks. Mesiasnya Kristen kita bisa saksikan sendiri, bangkit dibunuh, bangkit menjadi Tuhan. Jadi Al-Quran mau dilihat dari aspek mananya lagi untuk menemukan kekurangan. Padahal Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah melakukan penelitian. Tidak pernah Rasulullah Muhammad SAW ya, melakukan penelitian terhadap keadaan orang Yahudi dan Nasara. Nasara di sini artinya adalah orang-orang yang datang setelah Yesus, ya setelah Nabiullah alaihissalam, Isa alaihissalam. Nah, itu tidak pernah Rasulullah mengadakan penelitian. Tidak pernah Rasulullah kemudian jauh melihat dan menyikapi secara langsung keadaan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang setelah Nabi Isa alaihissalam. Tapi ternyata hari ini kita melihat kan bagaimana ada yang ahli Torah, kemudian ada ahli terjemah, ya saling buka aib di depan kita, dan kita tahu bahwa itu sudah diuraikan oleh Al-Quran. Mereka berselisih paham tentang agama, tentang orang yang bernama, tentang Nabi yang bernama Isa alaihissalam, Isa Al-Masih atau Isa ibnu Maryam. Ya, jadi sangat jelas kemudian sahabat-sahabat, bagaimana kita melihat rekan-rekan kita dari dua agama ini memperlihatkan bukti kebenaran Al-Quranul Karim. Oke, saya kira begitu ya teman-teman. Dan tadi kita sempat membahas tentang hal-hal yang terkait dengan apa tuh yang dikeluhkan oleh Aderion. Ya kita ikuti aja maunya ya kan. Islam itu kan sebagai rahmat untuk siapapun. Mana tahu dengan seperti itu teman-teman kita bisa mendapatkan hidayah gitu ya, bisa mendapatkan hidayah, bisa terbuka hatinya dan seterusnya. Oke, saya kira gitu teman-teman. Terima kasih atas segala atensi ya. Nomor HP saya 08199 00 9227. Ya. Ya, ini nomor saya teman-teman 0819900 3227. Sorry. Ini ada tampil di layar ya, itu nomor Excel
08199003 Tapi kalau mau curhat-curhatan hal-hal yang tidak krusial, mungkin apa nih? Biasanya saya tidak balas kalau hal yang tidak penting. Maksud saya tidak penting itu cuman cerita-cerita tentang apa ya? Kirim-kirim konten, kirim-kirim link YouTube, kirim-kirim video YouTube dari YouTube-nya orang dikirim ke saya, itu malah saya buka karena tidak ada waktu saya untuk buka link-link YouTube yang lain gitu ya. Kecuali kalau muatannya itu adalah materi pelajaran, pasti ku buka. Kira gitu sahabat-sahabat sekalian. Kalau sekedar silaturahmi, yuk mari kita saling kontak-kontakan. Tapi mungkin agak biasanya sih lama untuk dibalas, kecuali antum nelpon langsung ya. Oke, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.